Orang lain yang berpindah dimensi biasanya memiliki kekayaan yang berlimpah atau bangkit menjadi kuat. Saya bahkan tidak dihitung sebagai manusia dan malah berubah menjadi seekor ular bersisik putih tingkat rendah. Tidak hanya dibenci oleh orang lain, bahkan dipajang di toko hewan peliharaan dengan harga Rp9,9, dijual murah. Namun, sang ratu sekolah mengabaikan penolakan dan menandatangani kontrak pengendalian binatang dengan saya. Hanya karena ratu sekolah adalah seorang kaisar wanita dari dinasti sebelumnya dalam kehidupan sebelumnya. Kembali setelah reinkarnasi, dia tidak melatih pengendalian binatang melainkan melatih seni bela diri ki dan darah. Jadi, dia menandatangani kontrak dengan seekor ular bersisik putih yang lemah dan tidak memiliki kekuatan sebagai peliharaan. Meskipun saya tidak bisa memberimu harta langit dan bumi, tapi kamu tidak makan banyak, dan saya akan merawatmu seumur hidup hingga akhir hayatmu. Namun, dia tidak tahu bahwa saya telah bangkit dengan sistem menelan tingkat dewa. Selama terus menelan, saya bisa berevolusi tanpa batas. Tubuhmu semuanya putih. Maka, saya akan memanggilmu Xiao Bai mulai sekarang. Melihat seekor udang kecil yang diletakkan Jiang Ziyu di depan saya. Sejujurnya, saya benar-benar mengidamkannya. Jadi saya membuka mulut dan menggigit daging udang, menelannya sedikit demi sedikit. Sementara itu, suara sintetis elektronik terdengar di dalam kepala saya. Suara sintetis yang tiba-tiba ini membuat saya sangat gembira. Itu adalah sistem. Saya segera membolak-balik penjelasan sistem. Dalam sekejap, saya mengerti kekuatan sistem. Menelan daging dan benda-benda yang mengandung energi spiritual dapat memperoleh nilai darah penuh. Menelan barang-barang berharga akan memberikan poin evolusi dan cabang pohon evolusi. Bukankah itu berarti saya hanya perlu terus makan untuk mencapai evolusi tanpa batas? Kemudian, sebuah tirai cahaya biru muda perlahan muncul di depan saya. Panel atribut yang ringkas dan jelas tetapi di mana-mana mengungkapkan kesederhanaan. Jika saya bertemu dengan binatang aneh yang sebenarnya, saya mungkin tidak cukup untuk mengisi celah gigi saya. Kembangkan dengan baik dan jaga diri agar tidak terlalu berlebihan. Dengan pemikiran itu, saya membuka mulut lagi kepada Jiang Ziyu. Bukankah bos itu bilang memberi makan setiap 3 hari itu sudah cukup? Kenapa saya merasa dia sepertinya belum kenyang? Jiang Ziyu dan Lin Jingyao saling memandang saat melihat saya yang membuka mulut lebar. Jiang Ziyu mengambil sepotong daging udang dan dengan hati-hati menyodorkannya ke arah saya. 1 potong, 2 potong. Setelah 9 potong terus-menerus, akhirnya saya merasa tidak bisa lagi menunjukkan. Namun, saya berhasil mendapatkan 0,09 nilai ki dan darah. Jika saya terus dengan kecepatan ini, makan 3 kali sehari, setiap kali mendapatkan tambahan 0,1. Dalam 3 hari saja, nilai ki dan darah saya bisa melebihi 13. Saya berpikir sambil merasa terexcited. Namun, Jiang Ziyu terlihat sedikit terkejut. Xiao Bai sepertinya cukup rakus. Untungnya itu hanya udang putih. Dengan Rp10, saya bisa membeli 1 paket besar. Mari kita makan lebih banyak. Kemudian, Jiang Ziyu dan Lin Jingyao berpisah dan kembali ke rumah masing-masing. Setelah hidup kembali, saya kembali ke rumah ini. Meskipun sudah tua, rumah ini dipenuhi dengan kehangatan. Setelah mengamati sekeliling sejenak, Jiang Ziyu seolah telah melepaskan beban dan menghela napas panjang. Ayah, ibu, kalian baik-baik saja. Tenang saja. Di kehidupan ini, aku pasti tidak akan membiarkan tragedi dari kehidupan sebelumnya terjadi di keluarga kita. Beberapa kalimat membuatku yang awalnya masih bingung jadi terbelalak. Bukan kakak, kau adalah seorang reinkarnator. Seorang penjelajah waktu. Seorang reinkarnator 1. Dragon dan Phoenix berkumpul di satu tempat. Pada saat itu, Jiang Ziyu melihatku dan menghela napas. Dalam kehidupan ini, aku terbangun dengan bakat sebagai pengendali binatang. Menghabiskan semua energi dan kekayaan hanya untuk mencapai tingkat awal pengendali binatang. Hingga usia 40 tahun baru beralih ke seni bela diri ki dan darah dan memasuki alam kaisar. Menjadi kursi kerajaan yang luar biasa di kekaisaran. Sayangnya, kebahagiaan tidak berlangsung lama. Dalam pertempuran terakhir, aku pun jatuh. Namun, entah mengapa, aku terlahir kembali pada tahun terakhir SMA. Kali ini, aku tidak akan mengambil jalan sebagai pengendali binatang lagi. Aku akan menghabiskan semua uang dan tenagaku untuk diriku sendiri. Mengenai dirimu, meskipun aku tidak bisa memberimu harta langit dan bumi untuk berkembang, tetapi aku akan merawatmu seumur hidupku sampai akhir hayatmu. Aku tidak pernah berpikir, suatu hari, sang ratu sekolah akan mengatakan kata-kata seperti merawatmu seumur hidupku padaku. Jika ini terjadi sebelumnya, aku akan setuju tanpa ragu. Namun saat ini, hatiku seolah dipenuhi oleh 1000 unta berlari. Sepertinya, kemungkinan besar aku benar-benar akan dilepas. Jika demikian, lebih baik kita makan. Lalu aku membuka mulutku lagi ke arah Jiang Ziyu. Jiang Ziyu melihatku dengan ekspresi tercengang. Tidak aku sangka akan berbicara seperti ini kepada seekor ular. Sudahlah, jika lapar, mari kita makan. Sambil berbicara, dia meletakkan beberapa potong daging udang di depanku. Dia kemudian mulai menonton televisi sendiri. Aku juga mengetahui dari Jiang Ziyu bahwa dunia ini membagi binatang asing menjadi tingkat masuk, prajurit binatang tingkat 1 dan 3, jenderal binatang, penguasa, raja binatang, kaisar binatang, dewa binatang, Mfen Alagayu pejuang, murid, tingkat 1, 2,3 pejuang, jenderal bela diri, markis bela diri, raja bela diri, kaisar bela diri, dan alam kaisar, terakhir. Sedangkan untuk melampaui tingkat raja binatang, nilai ki dan darah dari binatang aneh harus setidaknya 1 juta. Aku melihat nilai ki dan darahku dan sejenak terdiam. Dengan kecepatan pertumbuhan nilai ki dan darahku sekarang, bahkan setelah penguatan sistem, dalam sehari hanya meningkat 0,3. Bahkan jika aku makan tanpa terputus selama 100 hari, hanya akan meningkat 30 poin nilai ki dan darah. Jika ingin berubah bentuk, aku harus menunggu 10.000 tahun. Untungnya, ada dukungan dari sistem.
Pertama, aku akan menetapkan target kecil untuk diriku sendiri. Menelan untuk menjadi raja binatang. Maka aku melanjutkan untuk fokus makan daging udang. Dengan demikian, 3 hari berlalu. Setelah aku menghabiskan suapan ketiga daging udang, aku menyadari bahwa aku tidak mendapatkan nilai ki dan darah. Sekaligus menerima nada pemberitahuan sistem yang berbeda. Selamat, pemilik telah menelan daging udang beku dan memperoleh nilai ki dan darah pukul 0/1. Selamat kepada pengendali, nilai ki dan darah telah mencapai 1 poin. Memenuhi syarat untuk evolusi pertama. Apakah akan memulai evolusi? Sudah, daging udang ini juga dianggap telah menyelesaikan misinya. Tolong bantu saya menjadikan nilai ki dan darah menjadi 1 poin penuh. Jika begitu, tidak ada alasan untuk ragu lagi. Langsung evolusi. Dengan suara pemberitahuan sistem. Saat berikutnya, saya mendapati diri saya menjadi gelap dan tertidur. Ketika kesadaran saya pulih, saya sudah kembali ke dalam kamar Jiang Ziyu di meja kopi ruang tamu. Tubuh yang ramping melingkar di atas sebuah alas. Tubuhnya telah tumbuh sebanyak 1 lingkaran dibandingkan 3 hari yang lalu. Bahkan panjang tubuhnya telah bertambah menjadi 30 cm. Evolusi ini telah selesai, dengan total konsumsi titik evolusi. Selamat telah menyelesaikan evolusi pertama. Nilai ki dan darah yang dibutuhkan untuk evolusi berikutnya, 10 poin. Titik evolusi, 1 poin. Daging udang sudah tidak bisa memberikan nilai ki dan darah lagi. Dan titik evolusi harus mendapatkan benda yang langka untuk diperoleh. Jadi, malam itu Jiang Ziyu memberiku daging udang. Saya sekali makan langsung memuntahkannya. Kenapa tidak mau makan? Apakah sudah basi? Jiang Ziyu mengernyitkan dahi dan mengambil daging udang untuk dicium. Namun, tidak ada bau aneh yang tercium. Apakah kamu bosan dengan udang? Bagaimana kalau mencoba memberi makanan lain? Mendengar itu, saya mengangguk ke arah Ibu Jiang. Ternyata si kecil bisa mengerti apa yang kami katakan. Dia juga bisa mengangguk. Tunggu sebentar, saya akan mengambilkan sedikit daging untukmu. Saya melihat Ibu Jiang meletakkan sepotong daging di depan saya. Saya tidak ragu sedikit pun dan langsung memasukkan potongan daging itu ke mulut. Selamat, pemilik telah menelan daging sapi segar dan mendapatkan nilai ki dan darah pukul 0/21. Jelas bahwa nilai ki dan darah yang bisa diberikan daging sapi tidak bisa dibandingkan dengan daging udang. Ibu, potonglah sedikit daging lagi untuknya. Dia hanya diam-diam melihat saya menyelesaikan daging itu. Dia bahkan menatapnya dengan penuh harap. Jiang Ziyu segera mengerti maksud saya. Jadi, saya meminta Ibu Jiang untuk memotong sepotong daging sapi dan meletakkannya di dekat mulut saya. Kali ini, nilai ki dan darah saya meningkat sebesar 0,25. Jika dijumlahkan, totalnya cukup banyak. Setara dengan angka yang meningkat selama 1,5 hari sebelumnya. Jika terus melanjutkan dengan efisiensi ini, sepertinya, Raja Binatang tidak terlalu jauh. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 2000 tahun. Melihat Xiao Bai yang kekenyangan dan mulai mengantuk, mata Jiang Ziyu menunjukkan kilatan heran. Ular bersisik putih ini hanyalah pilihan acaknya. Sekarang tampaknya, ia lebih cerdas daripada yang ia bayangkan. Dan pertumbuhan yang aneh ini, jelas tidak sesuai dengan yang seharusnya dimiliki oleh seekor ular bersisik putih. Apakah ini jenis mutasi yang langka? Namun, pada akhirnya, ular bersisik putih hanya sekedar ular bersisik putih. Batasnya memang hanya setinggi itu. Meskipun secerdas apapun, memiliki darah yang merupakan jenis mutasi pun tidak ada gunanya. Namun melihatnya begitu lincah, Jiang Ziyu akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia berbalik dan meminta ibunya untuk membeli daging lebih banyak setiap kali. Untuk disiapkan juga bagi si kecil. Begitulah, 6 hari yang nyaman berlalu. Setiap hari nilai ki dan darah masuk tanpa henti. Nilai darahku dengan cepat mencapai 10. Selamat, murid telah menelan daging sapi segar dan mendapatkan nilai ki dan darah pukul 0,26. Nilai darah telah mencapai batas maksimum, silakan segera mulai evolusi kedua. Syarat untuk evolusi kedua. Nilai ki dan darah 0, titik evolusi 0. Dengan kekuatan dan ukuran tubuhku saat ini, jika bertemu dengan makhluk hidup di alam liar, mungkin bisa mengalahkanku dalam sekejap. Bisa jadi aku malah menjadi titik evolusi bagi orang lain. Ketika aku sedang kebingungan, Jiang Ziyu menerima pemberitahuan tentang pengajaran pertempuran sebenarnya dari sekolah. Dan dia harus ikut dengan nama sebagai pengendali binatang. Jadi dia harus membawa hewan spiritualnya ke sekolah. Mendengar kata-kata Jiang Ziyu ini, saya langsung tahu kesempatan untuk evolusi kedua telah tiba. Lalu saya dimasukkan ke dalam tas sekolah Jiang Ziyu. Resletingnya dibuka kembali. Lin Jingyao mengangkat saya ke pelukannya. Aroma segar khas gadis muda tercium. Baru 10 hari berlalu, kan? Bagus, cuacanya sangat baik. Lin Jingyao dengan lembut mengelus tubuh saya. Tekstur sisik ular yang halus sangat licin saat disentuh. Membuatnya sejenak tidak ingin melepaskan. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Memang dia tumbuh sedikit cepat. Setelah itu, ada tangan lain yang menyentuh saya. Dipeluk oleh 2 gadis tercantik di kelas atau bahkan seluruh sekolah dan dilecehkan. Saya bisa merasakan dengan jelas. Banyak laki-laki yang melihat saya dengan sedikit rasa iri. Saat saya terbenam dalam kebahagiaan karena diusap, saya tidak bisa melepaskan diri. Suara geraman yang dalam terdengar dari luar pintu. Terlihat seorang pemuda berambut kuning, menggenggam seekor singa dengan surai merah yang menyala. Dengan bangga dia mendekati Jiang Ziyu dan Lin Jingyao. Ziyu, bagaimana menurutmu tentang binatang spiritualku ini? Singa api penelan api dengan darah murni. Ayahku menghabiskan 500.000 untuk membelinya dari lelang. Binatang spiritual seharga 500.000 bisa dibeli. Bukankah kantong penampung spiritual yang kecil itu mahal? Membawa singa itu masuk ke kelas. Apa kau tidak melihat ada teman sekelas yang ketakutan? Lagi pula, ini hanya prajurit binatang tingkat 1, apakah perlu takut? Lin Jingyao berbicara dengan tajam. Dia sama sekali tidak memberi Huang Shaosen sedikit pun muka. Huang Shaosen melirik Lin Jingyao.
lalu kembali menatap ular bersisik putih di pelukan Jiang Ziyu. Apakah ini binatang spiritualmu? Bukan maksudku untuk mengatakannya padamu. Hewan spiritual pertama adalah yang terpenting bagi pengendali binatang. Kenapa kamu bisa sembarangan menandatangani kontrak dengan ular bersisik putih? Jika tidak menemukan yang cocok, beritahu saya. Saya bisa minta ayah saya untuk mencarikanmu hewan spiritual yang lebih baik. Jiang Ziyu menggelengkan kepala dan berkata tidak perlu. Kemudian dia berbalik sambil memeluk saya dan berjalan keluar kelas. Arena pelatihan realistis. Setelah guru kelas menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan, semua orang pun masuk ke dalam. Dari segi lingkungan, tidak ada perbedaan dengan hutan biasa. Saat semakin dalam, teman-teman yang sebelumnya berdempet mulai menyebar. Lin Jingyao, yang tidak takut pada apapun di luar, menjadi sangat tenang setelah memasuki hutan. Saat ini, dia memeluk saya dengan satu tangan. Dengan tangan lainnya, dia memegang lengan Jiang Ziyu dengan hati-hati ke depan. Saya merenungkan aroma tak terkatakan di udara. Mengira kekuatan dan posisi makhluk aneh yang mungkin ada di sekeliling. Dalam jangkauan 2 hingga 3 kilometer di sekitar, ada 3 bau yang membuatku merasa terkejut. Yang lainnya tidak membuatku merasa ada ancaman. Dan melihat keteguhan dalam mata Jiang Ziyu, itu juga membuatku merasa tenang. Sis, suara siulan ular yang tiba-tiba memecah kesunyian. Melihatku menatap tajam ke satu tempat. Jiang Ziyu yang pertama kali bereaksi, pergelangan tangannya bergerak cepat. Sarung panjang yang sebelumnya berdiri di sampingnya tiba-tiba mengeluarkan sinar tajam. Ujung senjata menunjuk jauh ke arah semak-semak di samping keduanya. Saat berikutnya 4. Sebuah laba-laba hitam pekat yang panjangnya lebih dari 40 cm. Muncul dari semak-semak dan melompat tinggi ke arahku. Tubuhku seketika tegang saat suara teriakan Lin Jingyao terdengar di telinga. Belum sempat aku bergerak, menghujamkan senapan panjang paduan secara instan. Kecepatannya begitu cepat sehingga menghasilkan suara pecahnya ruang. Hanya terdengar suara, puff, saja. Awalnya, laba-laba raksasa itu berniat besar untuk menyambar saya. Namun, hidupnya berakhir di bawah senapan panjang Jiang Ziyu. Seluruh prosesnya sangat lancar tanpa sedikit pun penundaan. Saat itulah saya benar-benar percaya. Jiang Ziyu benar-benar adalah reinkarnasi dari seorang wanita kaisar. Hanya sikap ini saja sudah tidak layak dimiliki oleh seorang gadis SMA. Tubuh saya bergerak sedikit menuju mayat laba-laba berbulu hitam. Insting saya memberitahu, laba-laba berbulu hitam ini bisa memberikan apa yang saya butuhkan. Tanpa ragu sedikit pun, saya membuka mulut dan menggigit salah satu kaki laba-laba. Wow, ternyata rasanya seperti daging ayam. Suara pemberitahuan sistem juga terdengar bersamaan. Selamat kepada pemilik karena telah menelan makhluk aneh laba-laba berbulu hitam. Mendapatkan poin nilai Ki dan darah. Ternyata bisa mendapatkan poin evolusi. Ternyata bisa mendapatkan poin evolusi. Di dalam hati saya merasa bahagia. Satu kaki laba-laba bisa memberikan 4. Makan semua sisa kaki laba-laba yang ada. Sudah cukup poin evolusi yang dibutuhkan untuk naik level. Ayo bersinar. 8 kaki laba-laba masuk ke perut secara berturut-turut. Suara pemberitahuan sistem akhirnya berubah. Selamat pemilik. Anda memenuhi syarat untuk evolusi kedua. Apakah akan memulai evolusi? Mulai. Seketika, rasa panas menyebar ke seluruh tubuh saya. Seluruh darah dalam tubuh seolah mendidih. Sebagai salah satu perwakilan hewan berdarah dingin. Saat ini, saya merasa tubuh saya seolah akan meledak. Lin Jingyao mengulurkan tangan ingin mengangkat saya kembali. Jarinya baru saja menyentuh kulit saya. Dia mengeluarkan suara mendecit dan secara naluriah mundur. Menyentuh bunga. Xiao Bai, ada apa ini? Jangan-jangan terkena racun? Jiang Ziyu mengernyitkan dahi. Dia menghentikan rencana Lin Jingyao untuk terus menggerakkan saya. Xiao Bai yang makan adalah kaki laba-laba, seharusnya tidak keracunan. Sepertinya, dia akan berevolusi. Pandangan kedua gadis itu tertuju padaku yang berada di atas tanah. Kulihat tubuhku yang ramping perlahan-lahan melengkung. Dengan terus-menerus bergerak, ternyata ada lapisan sisik setengah transparan yang mulai terlepas. Semakin besar gerakannya, semakin banyak sisik ular yang terlepas. Begitu, waktu berlalu selama beberapa menit. Rasa terbakar yang menyelimuti seluruh tubuh mulai perlahan-lahan mengurangi. Hingga semuanya hilang. Aku menghela napas lega. Aku menghela napas dalam 3 kali. Proses evolusi ini telah selesai, total menghabiskan 1 poin evolusi. Selamat kepada pemilik, telah menyelesaikan evolusi kedua. Nilai Ki dan darah yang dibutuhkan untuk evolusi berikutnya adalah 100 poin. Poin evolusi 10 poin. Meskipun aku sudah mengalami kesulitan. Namun, untungnya, semua itu sepadan. Setelah batas nilai Ki dan darah dibuka, itu berarti aku bisa terus makan dan berevolusi. Dan batasnya langsung dinaikkan menjadi 100 poin. Setelah perubahan kedua, indera saya juga diperkuat secara signifikan. Awalnya ada bau yang agak samar. Kali ini saya bisa mencium posisi monster dengan lebih akurat. Jiang Ziyu dan Lin Jingyao mengikuti saya dari belakang. Pertempuran mulai sering terjadi di hutan yang bisa dibilang tidak terlalu lebat ini. Setelah memakan seekor kelinci berbulu hitam dengan darah merah, saya menggunakan poin evolusi untuk meningkatkan cabang pohon evolusi pencernaan. Namun, belum sempat saya melanjutkan untuk menelan. Di atas langit, terdengar siaran bahwa pengajaran pertempuran berhenti di sini. Lebih dari setengah jam kemudian, kedua wanita itu membawa saya kembali ke pusat penerimaan. Huang Shaosan segera menyambut setelah melihat kedua wanita itu masuk. Ziyu, saya mendapatkan 177 poin. Orang lain paling tinggi hanya mendapat 45 poin. Bagaimana, keren kan? Saat Huang Shaosan berbicara, ada sedikit rasa puas dan harapan di matanya. Jelas dia ingin mendapatkan pujian dan pengaguman dari Jiang Ziyu. Namun Jiang Ziyu sama sekali tidak tertarik pada hal ini. Setelah mendengar angka 177, dia merasa lega dalam hati. Dia kemudian hanya mengeluarkan suara "oh" dan pergi untuk mengirimkan video pertarungannya. Lin Jingyao,
memberi Huang Shaosan tatapan mencemooh. Hanya mendapat sedikit poin dengan membeli binatang spiritual tingkat tinggi. Dia masih berani membanggakan diri. Mendengar perkataan Lin Jingyao, Huang Shaosan langsung merasa kesal. Bahkan jika saya hanya mendapatkan skor ini dengan bantuan, itu tetap merupakan poin tertinggi di kelas. Lin Jingyao hanya tertawa. Hanya kamu yang bisa begitu percaya diri. Karena Huang Shaosan begitu percaya diri, maka kita sebaiknya bertaruh sekali. Mari kita bertaruh apakah kamu adalah yang tertinggi di kelas kali ini. Jika kamu adalah yang tertinggi, aku akan memberimu 1 pil ki dan darah. Ditambah 2 pil bibrida untuk makanan binatang spiritual. Setelah itu, Huang Shaosan tidak bisa menahan tawa. Di kelas, hanya ada kamu dan Ziyu yang belum mengirimkan video. Kontrak pengendalian binatang yang dimiliki Ziyu, ular bersisik putih itu jelas tidak mungkin. Mengenai kamu, meskipun kekuatanmu terbilang cukup baik, tetapi sekuat apapun dirimu sewaktu kecil, dapatkah kamu lebih kuat dari singa yang menelan surai api milikku? Aku akan bertaruh denganmu. Jika kamu kalah, berikan akun WeChat Ziyu padaku. Huang Shaosan sangat percaya diri. Senyum percaya diri di sudut bibirnya muncul kembali. Namun, pada detik berikutnya, suara wali kelas pun terdengar. Jiang Ziyu 23 poin. Semua orang menoleh ke arah wali kelas. Senyum Huang Shaosan yang awalnya sangat puas ketika membeku. Lin Jingyao terkekeh sejenak, lalu mengulurkan tangannya kepada Huang Shaosan. Tuan Huang yang besar siap menerima taruhan. Kamu baru saja setuju untuk bertaruh di depan banyak orang. Jangan bilang kamu akan mundur, kan? Wajah Huang Shaosan perlahan-lahan menjadi kaku. Mengapa Jiang Ziyu bisa mendapatkan sebanyak itu? Huang Shaosan secara naluriah ingin mempertanyakan. Namun, saat ia berbalik, ia bertemu dengan tatapan seluruh kelas yang mengarah padanya. Tenang saja, ini hanya beberapa pil. Saya tidak sampai mengingkari taruhan yang sudah saya janjikan. Suara itu jatuh. Huang Shaosan mengeluarkan pil dan melemparkannya kepada Lin Jingyao. Hutang piutang sudah lunas. Tidak bisa dipungkiri, Huang Shaosan memang sangat berani. Pil yang bernilai 4.000 langsung diberikan. Lin Jingyao memegang pil itu di tangannya. Terakhir, ia tidak lupa mengejek Huang Shaosan. Dan menghadapi ejekan Lin Jingyao, Huang Shaosan meskipun sangat tidak puas di dalam hati hanya bisa menahan diri. Lin Jingyao memberikan pil ki dan darah yang ada di tangannya kepada Jiang Ziyu. Ia kemudian membuka resleting tas Jiang Ziyu, menggoyangkan pil campuran di depan dirinya. Xiao Bai melihat apa yang kakaknya dapatkan untuknya. Saya memang sangat peka terhadap bau. Saat resleting tas dibuka, sebuah aroma segar langsung menyambutku. Daya tarik yang luar biasa membuatku seolah kehilangan akal. Tanpa ragu sama sekali, aku membuka mulut dan langsung menelan pil merah terang yang dipegang Lin Jingyao. Xiao Bai memiliki ki dan darah yang terlalu rendah untuk bisa memakan pil campuran. Belum selesai Jiang Ziyu berbicara, aku sudah menyelesaikan proses menelan. Detik berikutnya, sebuah rasa hangat yang tak terlukiskan menyapu datang. Selamat kepada pemilik karena telah menelan pil campuran. Mendapatkan nilai ki dan darah 2, mendapatkan poin evolusi, catat. Ki dan darah yang secara instan melonjak. Sepertinya akan meledakkan seluruh tubuhku. Hanya dalam sekejap, aku sudah tahu. Jika aku tidak melakukan sesuatu, takutnya tubuhku akan meledak kapan saja oleh kekuatan pil ini. Gunakan poin evolusi untuk terus menerangi cabang pohon evolusi dan memperkuat. Titik evolusi dikurangi 5 poin. Peningkatan level cabang pohon evolusi peningkatan pencernaan. Cabang pohon evolusi telah menyala saat ini. Peningkatan pencernaan. Dengan meningkatnya pencernaan, itu ditingkatkan ke level 3. Daya obat yang sebelumnya terus-menerus menyerang kini tiba-tiba terhambat. Perasaan yang ingin meledakkan tubuh juga terus berkurang. Hampir saja saya menjelaskan di sini karena satu suapan ini. Melihat saya dalam keadaan menderita, Lin Jingyao dengan panik mengucapkan maaf. Sementara Jiang Ziyu berdiri di samping dengan sedikit kebingungan. Jelas terasa sangat sakit karena tertahan. Tidak hanya dalam 2-3 detik, lenyap begitu saja. Justru menjadi senang dan bersemangat. Efek obat campuran sudah diserap olehnya. Meskipun Jiang Ziyu di kehidupan sebelumnya telah banyak melihat dan mengenal. Saat ini juga merasa heran. Ular bersisik putih yang saya pilih tanpa sengaja. Sepertinya tidak sesederhana yang terlihat. Memiliki sifat kemanusiaan dan perubahan selera. Bahkan bisa dengan keras mengambil 1 pil campuran saat ki dan darahnya sangat rendah. Memikirkan hal ini, Jiang Ziyu berbalik dan berbicara dengan staf. Mengambil beberapa sisa dari binatang aneh tingkat rendah. Memasukkan cincin penyimpanan Lin Jingyao sampai tidak ada lagi yang bisa dimasukkan. Keduanya merasa puas dan pulang. Sisa kekuatan obat dari pil campuran membuatku mengantuk dan tidur hampir sepanjang sore. Ketika terbangun lagi, aku sudah di rumah. Saat membuka mata, aku melihat Jiang Ziyu duduk bersila di tempat tidur dengan 5 hati menghadap ke langit. Dalam pose yang sedang menyerap energi spiritual. Pejuang tingkat distrik. Pemanggil menjadi. Jiang Ziyu perlahan membuka matanya dan menghela napas lega. Pada saat yang sama, sebuah tekanan yang tak terlukiskan muncul di tubuhku. Tidak menyangka kekuatan Jiang Ziyu meningkat begitu cepat. Semua orang di kelas masih terjebak di tingkat murid. Dia sudah berhasil memasuki alam pejuang. Jika dibandingkan, nilai ki dan darah saya baru mencapai 29. Masih jauh dari 100 poin untuk evolusi ketiga. Saya harus terus makan untuk naik level. Dengan lincah, saya membuka mulut saya ke arah Jiang Ziyu. Sudah lapar secepat ini, Jiang Ziyu mengusap keringat di tangannya. Dia sedikit membalikkan tangannya, cincin penyimpanan memancarkan cahaya. Sebuah kaki binatang seukuran kepalan tangan yang bersisik diletakkan di hadapan saya. Setelah kemampuan pencernaan meningkat ke tingkat 3, selera makan saya jelas meningkat cukup banyak. Kaki binatang di depan tampak seberat 1 kilogram. Satu gigitan langsung saya telan seluruhnya. Selamat kepada pemilik yang telah menelan salamander 3 warna. Menerima nilai ki dan darah 2,7.
Menerima poin evolusi 0,6. Nilai Ki dan darah 2,7 tentu saja tidak sedikit, setara dengan makanan yang saya konsumsi dalam 1 hari sebelumnya. Namun saat ini, saya masih merasa perut saya kosong. Masih perlu? Jiang Ziyu merasakan emosi yang aku sampaikan dan terkejut sejenak. Lalu dia menjadi tertarik. Dia mengambil sepotong daging binatang yang lebih besar dari sebelumnya dari cincin penyimpanan. Saya tidak ragu sedikit pun. Membuka mulut dan menelan daging binatang itu whole. Selamat kepada pemilik karena telah menelan kura-kura halus dan mendapatkan nilai Ki dan darah. Mendapatkan poin evolusi 0.9. Selamat kepada pemilik karena telah membuka cabang pohon evolusi yang belum diterangi, pertahanan cangkang batu. Cabang pohon evolusi yang baru. Perubahan tiba-tiba ini membuat hatiku bergetar. Kemampuan untuk menyelamatkan nyawa pada momen krusial seperti ini. Aku pasti tidak akan pelit dengan poin evolusi. Sistem, tambah poin. Setelah pertahanan cangkang batu diterangi, tidak ada perasaan yang jelas. Hanya merasakan sensasi kesemutan di bawah sisik. Perlahan-lahan, sensasi ini menyebar ke seluruh tubuh. Di permukaan tubuh, ada energi lembut yang terus beredar. Begitu ada serangan yang dapat menembus pertahanan sisiku, akan mengalami perlawanan dari energi ini. Dalam 10 hari, panel atribut menjadi baru. Dan sesuai dengan efisiensi pengambilan nilai Ki dan darah saat ini. Dalam beberapa hari lagi, nilai Ki dan darah saya akan mencapai ambang evolusi ketiga. Kemudian Jiang Ziyu mendapatkan medali pejuang tingkat 1. Namun, dia justru merasa khawatir daripada senang. Meskipun pejuang tingkat 1 menerima subsidi 1000 koin aliansi setiap bulan, juga ada 1 pil Ki dan darah. Namun, sumber daya pelatihan yang dibutuhkan hanya akan semakin banyak. Untuk memastikan laju peningkatan nilai Ki dan darah tidak melambat, setidaknya setiap 3 hari perlu 1 pil Ki dan darah untuk mempertahankan. Tapi itu tetap hanya mengatasi gejala, bukan akar masalah. Hanya dengan pergi ke dataran luas untuk membunuh binatang buas, barulah bisa menghasilkan uang yang cukup untuk kebutuhan pelatihan. Dan yang disebut dataran luas adalah tanah yang dikuasai oleh binatang buas setelah bencana. Meskipun ada yang mendapatkan kekayaan besar dari dataran luas. Namun, seperti kata pepatah, imbalan tinggi pasti ada risiko tinggi. Lebih banyak adalah rumor tentang pejuang tertentu yang tewas di padang gurun. Jika kamu bisa mencapai level prajurit binatang, itu akan bagus. Saat itu, aku juga bisa mengikuti ujian pengendalian binatang. Setiap bulan, aku bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Jiang Ziyu menatapku dan mulai berbicara pada dirinya sendiri. Dengan ritme makan 3 kali sehari, aku kembali makan dengan rakus selama 3 hari. Nilai Ki dan darahku pun kembali mencapai batas maksimum untuk level saat ini. Selamat kepada pemilik, telah menelan kadal bilah 3 warna. Mendapatkan nilai Ki dan darah. Mendapatkan nilai Ki dan darah, memperoleh 9 poin transformasi. Syarat untuk evolusi ketiga telah terpenuhi. Segera mulai evolusi. Rasa terbakar kali ini lebih kuat daripada yang sebelumnya. Seolah-olah sisik yang awalnya putih itu terbakar. Mulai muncul nuansa merah. Kesadaranku juga mulai kabur. Justru ketika aku hampir tidak bisa bertahan, Jiang Ziyu menyadari keanehanku. 3 perubahan aneh. Bagaimana mungkin? Bahkan Jiang Ziyu, yang telah menjelajahi dunia di kehidupan sebelumnya, sangat berpengalaman. Namun, jumlah binatang yang dapat menyelesaikan 3 transformasi dapat dihitung dengan 1 tangan. Dan yang dapat melakukan perubahan ketiga. Tanpa pengecualian, setidaknya semuanya adalah keberadaan tingkat kaisar binatang. Meskipun terkejut di dalam hati, Jiang Ziyu tetap sangat tenang. Dalam sekejap, sebuah pil campuran muncul di telapak tangan. Tidak ada waktu bagi saya untuk menolak. Tanpa mengucapkan sepatah kata, dia langsung memasukkan pil campuran ke dalam mulut saya. Saat pil campuran masuk ke mulut, sensasi Ki dan darah yang hampir meledak kembali menyerang. Namun, kemudian rasa terbakar itu malah berkurang. Segalanya kembali ke dalam batas toleransi saya. Beberapa menit kemudian, suara notifikasi sistem kembali berbunyi. Selamat, pemilik telah menelan pil campuran. Mendapatkan nilai Ki dan darah 20 poin serta mendapatkan titik evolusi harian. Selamat, pemilik telah menyelesaikan evolusi ketiga. Melihat ular putih dengan panjang 2 meter dan tatapan tajam di depan saya, Jiang Ziyu menunjukkan ekspresi terkejut yang tak percaya. Begitu cepat sudah jadi prajurit binatang. Kecepatan pertumbuhanmu ini. Bahkan jika dibandingkan dengan saya, tidak ada bedanya sedikit pun. Saat ini, perasaan Jiang Ziyu sangat rumit. Di kehidupan sebelumnya, dia telah meneliti kontrak pengendalian binatang selama 20 tahun dengan sepenuh hati. Namun hasilnya adalah kekalahan total. Di kehidupan ini, dia telah memilih jalan seni bela diri Ki dan darah sejak awal. Tidak pernah menyangka bahwa seekor ular bersisik putih yang dipilihnya secara sembarangan memberinya kejutan sebesar ini. Saat ini, Jiang Ziyu bahkan mulai memikirkan untuk kembali meneliti kontrak pengendalian binatang. Tetapi segera ia menolak pemikirannya sendiri. Ia menggelengkan kepala dan tertawa tanpa suara. Fokus pada seni bela diri Ki dan darah pasti akan mengantarkannya menjadi kaisar bela diri. Namun, dari miliaran binatang spiritual, sangat sedikit yang mungkin tumbuh menjadi tingkat dewa binatang. Batas bakat ular bersisik putih tetap terjebak. Namun, mencapai status prajurit binatang bisa membantunya lulus ujian pengendali binatang. Maka, Jiang Ziyu beranggapan, memutuskan untuk belajar seni bela diri Ki dan darah serta menjadi pengendali binatang secara bersamaan. Aturan ujian untuk pengendali binatang hampir sama dengan ujian pejuang. Hanya saja, seluruh pertempuran harus berfokus pada binatang roh. Binatang roh juga harus menunjukkan kekuatan tingkat prajurit binatang untuk dapat lulus. Setelah semua persiapan pendaftaran selesai, ular itu dipimpin oleh staf menuju hutan untuk pengajaran pertempuran sebenarnya. Begitu menginjak hutan, saya segera merasakan bau di udara. 4 aroma tingkat prajurit binatang dari arah yang berbeda membuat saya merasakan tekanan yang sulit untuk diungkapkan. Xiao Bai, cobalah saja, tidak perlu memaksakan diri. Jiang Ziyu berkata dengan lembut sambil meletakkan satu tangannya di kepalaku.
Saya samar-samar ingat bahwa dalam kehidupan sebelumnya, ujian pengendali binatang yang diikuti oleh dia dilakukan sebanyak 4 kali. Dan binatang asing yang dilemparkan ke sini semua berasal dari padang gurun. Kemudian saya dengan cepat menuju arah aroma yang terlemah dari keempat arah tersebut. Hingga kami sampai di sekelompok semak-semak rendah. Aroma yang kuat langsung menerpa wajah kami. Saat saya mencoba menemukan lokasi pasti tempat lawan bersembunyi. Di detik berikutnya, saya melihat sebuah jarum ekor kalajengking meluncur ke arah kepala saya dengan cepat. Kecepatan itu membuat saya hampir tidak sempat bereaksi. Saya hanya bisa secara naluriah menyusutkan tubuh. Dengan susah payah, saya berhasil menghindari serangan ekor tersebut. Hanya pada saat itu saya bisa melihat sosok lawan saya secara keseluruhan. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat dan memiliki panjang lebih dari 50 cm. Di depannya terdapat sepasang penjepit raksasa. Dan juga jarum ekor yang berwarna emas merah bercahaya tinggi. Astaga, ternyata itu adalah raja musuh beracun. Makhluk ini tidak mudah ditangani. Tidak hanya pertahanannya luar biasa. Jarum beracun di ujung ekornya bahkan lebih licik. Di bawah para prajurit binatang, jika terkena sengatan, pasti mati atau luka parah. Petugas pengawas di samping melihat pertarungan antara seekor ular dan kalajengking yang saling menghadap. Segera menyarankan Jiang Ziyu untuk mengganti lawan dengan hewan peliharaannya. Dalam hati saya justru bertanya-tanya. Kalajengking ini punya serangan tinggi tetapi darahnya tipis. Jika tidak memilihnya, opsi lain mungkin akan lebih sulit untuk dilawan. Dan kecepatan mereka sangat lambat. Setiap serangan jarum ekor memerlukan waktu untuk mengisi tenaga sebelum meledak lagi. Dalam pertemuan singkat ini, saya telah memahami kelemahan lawan. Maka saya langsung mengerahkan tenaga. Tubuh yang ramping ini langsung melaju menuju raja musuh beracun. Melihat situasi ini, lawan kembali menyerang dengan jarum ekor. Untungnya kali ini saya sudah bersiap. Tubuh saya berhenti mendadak dan berhasil menghindari jarum ekor dengan sangat tipis. Kemudian kecepatan saya tiba-tiba meledak dan membuka mulut ular. Seolah-olah ingin menelannya dalam satu gigitan. Sementara itu, raja musuh beracun melihat serangan jarum ekornya meleset. Segera ia mengeluarkan sepasang penjepit besar dan menyerang. Detik berikutnya, ekor ular saya meluncur cepat seperti cambuk, menyasar ke sisi musuh besar yang beracun. Menghadapi sisi kehidupan, perhatian lawan tertarik ke depan. Dalam keadaan tak terduga, tubuhnya langsung terbalik. Raja beracun sebenarnya ingin berbalik dan melanjutkan serangan. Tapi aku sudah cepat melilitnya. Nilai ki dan darahnya terus berfungsi. Suara tubuh lawan yang bersisik mulai pecah dengan keras. Dari pertemuan hingga akhir pertarungan hanya butuh waktu setengah menit. Pertarungan yang begitu cepat membuat staf yang menyaksikannya bingung. Ular bersisik putihmu ini sepertinya terlalu pintar sedikit. Setelah memastikan bahwa raja beracun benar-benar sudah mati, aku membuka mulut dan langsung menelan salah satu penjepitnya. Selamat kepada pemilik yang telah menelan raja beracun tingkat prajurit binatang. Mendapatkan nilai ki dan darah 5. Mendapatkan poin evolusi 1.2. Selamat kepada pemilik yang telah membuka cabang evolusi yang belum menyala. Ternyata bisa. Menelan makhluk dengan atribut khusus akan mendapatkan cabang pohon evolusi. Seluruh pertarungan saya selesaikan sendiri. Dari awal hingga akhir, Jiang Ziyu tidak melakukan serangan. Ujian tentu saja sudah lulus. Makan habis semua raja musuh yang tersisa. Jiang Ziyu juga berhasil mendapatkan sertifikat pengendali binatang tingkat dasar. Hari-hari ke depan adalah untuk pergi ke padang gurun. Dan terus berlatih tanpa henti hari demi hari. Bulan-bulan berlalu dengan cepat. Nilai ki dan darah saya telah menembus batas 500 dengan keras. Saatnya juga untuk pergi ke padang gurun. Siapkan senjata dan pelindung yang diperlukan. Jiang Ziyu memasukkan saya ke dalam tas roh yang diberikan oleh Lin Jingyao. Setelah Gao Bie dengan orang tua, dia membawa saya naik kereta menuju padang gurun. Tujuan kita dalam perjalanan ini adalah kota pejuang nomor 72. Tempat ini baru saja melakukan operasi pembersihan makhluk asing secara besar-besaran. Tidak ada kemungkinan diserang oleh makhluk asing tingkat tinggi. Ini adalah yang paling sesuai untuk kami berdua. Namun, bahaya terbesar di padang gurun mungkin bukan berasal dari binatang asing. Itu juga bisa berasal dari sesama. Membunuh dan merampok, dendam baru dan lama. Mati di padang gurun berarti mati di tangan binatang asing. Tidak ada yang peduli dan tidak ada yang menyelidiki. Setelah melakukan pencatatan masuk dan keluar, Jiang Ziyu perlahan-lahan menghilang di atas padang rumput di pintu masuk kota pejuang. Sampai siluet kota pejuang di belakang menjadi samar. Jiang Ziyu memanggilku keluar dari kantong roh. Lingkungan aktivitas kami hanya dalam jarak 100 km dari kota. Selanjutnya adalah saatnya kamu berperan. Aku dengan tajam menangkap aroma tipis yang berkelana di udara. Setelah berpikir sejenak, aku mulai bertindak. Jiang Ziyu juga mengikuti langkahku. Ular itu bergerak hanya sejauh 1 km. Di depan muncul seekor kadal raksasa yang panjangnya lebih dari 1,5 meter. Dari ucapan Jiang Ziyu, aku mengetahui. Ini adalah seekor ikan bajak kelas 1 yang berada di tahap awal. Nilai darah saat ini sekitar 300. Seluruh sisik dapat digunakan untuk membuat satu jenis pelindung. Perkiraan nilai sekitar 2000. Setelah suara itu terdengar, Jiang Ziyu memegang tombak panjang dan bergerak ke samping ikan baja tersebut. Sementara itu, tubuh saya berdiri tegak di depan. Terus-menerus mengeluarkan suara desisan. Menarik perhatian ikan baja yang sudah sulit untuk berkonsentrasi. Setelah Jiang Ziyu mendekati dalam jarak 10 meter, saya meluncur dengan cepat dan akhirnya memberi tekanan kepada ikan baja tersebut. Dalam sekejap, Jiang Ziyu mengacungkan senapan panjang paduan di tangannya. Cahaya dingin bersinar di ujung senapan. Seketika, senapan itu menembus satu-satunya tempat lembut di bawah ketiak kaki depan raksasa kadal bersenjata. Raksasa kadal bersenjata itu tiba-tiba merasakan sakit dan berusaha untuk melawan. Namun, setelah berlari beberapa meter, tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Beberapa detik kemudian, tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi. 2 koin aliansi berhasil didapat.
mengumpulkan pelindung punggung raksasa kadal bersenjata ke dalam cincin penyimpanan. Daging yang tersisa terlalu keras, jadi saya malas untuk memakannya. Jadi, saya berbalik dan melanjutkan perjalanan ke arah tertentu. Dengan cara itu, pagi itu berlalu. Saya telah mengumpulkan bahan biota aneh senilai sekitar 6.600. Hari ini, saya seharusnya bisa mendapatkan material biota senilai lebih dari 10.000. Dan alasan mengapa semuanya berjalan begitu lancar, sebagian besar bergantung pada kemampuan saya untuk menilai kekuatan biota aneh dan arah. Namun meskipun begitu, sebelum matahari terbenam, kita harus kembali ke kota prajurit bela diri. Lagi pula, biota aneh di malam hari akan menjadi lebih gila. Jadi kami makan dan minum sampai kenyang tanpa membuang waktu. Kembali ke kota prajurit bela diri saat matahari sudah miring. Setelah menjual semua material biota yang didapat hari ini, mendapatkan 8.400 koin aliansi, Jiang Ziyu membeli 3 pil ki dan darah ditambah 2 pil campuran darah. Setelah 2 pil campuran darah ditelan, aku tidur nyenyak. Selama 7 hari berturut-turut, setiap hari melakukan hal yang sama seperti hari pertama. Pagi-pagi keluar kota untuk berburu biota aneh. Kembali ke kota prajurit bela diri setelah matahari terbenam. Hampir setiap hari penghasilan antara 8.000 hingga 10.000 koin aliansi. Jumlah pil ki dan darah yang dikumpulkan Jiang Ziyu sudah lebih dari 20 butir. Cukup untuk kebutuhan pelatihannya selama 2 bulan. Setelah beberapa hari lagi, saatnya untuk pulang. Masih ada 2 minggu hingga ujian seni bela diri. Kita harus kembali dan bersiap dengan baik. Jiang Ziyu memanggang daging sambil bergumam sendiri. Namun pada saat itu, saya langsung berdiri dengan tiba-tiba. Saya melihat ke arah samping saya. Tatapan saya yang sebelumnya santai sekarang dipenuhi kewaspadaan. Jiang Ziyu mengikuti arah tatapan saya. Saya samar-samar melihat sebuah mobil mendekat dengan cepat dari kejauhan. Tak lama kemudian, terdengar rem mendadak. Mobil off-road hitam yang penuh debu berhenti dengan mantap di depan saya dan Jiang Ziyu. 5 pria berambut kuning dan bertato di seluruh tubuhnya turun dari mobil. Pemimpin mereka mengenakan kaos tank putih dan celana pendek komando. Ia juga memegang sebatang pedang panjang yang ramping. Gelombang ki dan darah yang berat dari kelima orang itu menunjukkan bahwa mereka bukan orang baik-baik. Adik kecil, sendirian di sini melakukan apa? Juga membawa seekor ular sisik putih. Tidak tahu apakah ini adalah tanah tandus. Sangat berbahaya. Pemuda yang memimpin itu memandang Jiang Ziyu dari atas ke bawah. Sudut mulutnya mulai terangkat tidak tertahankan. Apakah kamu butuh kakakmu untuk melindungimu? Wajah Jiang Ziyu menunjukkan ketidaknyamanan dan alisnya sedikit berkerut. Keluarga saya ada urusan dan akan segera kembali ke kota untuk mengambil pasokan. Tidak perlu khawatir, semua. Gadis kecil yang begitu cantik bisa berbohong seperti ini. Kembali ke kota untuk mengambil pasokan di pagi buta. Dan kenapa pasokan tidak membawamu bersamanya? Kenapa harus membiarkanmu sendirian di sini? Berbohong adalah kesalahanmu, gadis kecil. Pemuda yang memimpin itu berkata sambil menghunus pedang panjangnya dengan suara celang. Menunjuk ke arah Jiang Ziyu dari kejauhan. Untuk menghukummu karena telah menipu seseorang yang dengan tulus ingin membantumu. Serahkan cincin penyimpanan itu padaku. Jiang Ziyu mengerutkan dahi, pikirannya sedikit bergerak. Namun, sebelum Jiang Ziyu bisa bergerak, sebuah tekanan ki dan darah yang kuat menghantam kami. Hanya dalam sekejap, aku merasa seolah-olah ditimpa gunung. Bahkan gerakanku menjadi jauh lebih lambat. Adik kecil, dengarkan nasihat. Serahkan cincin penyimpanan dengan jujur. Kakak lebih menginginkan harta daripada nyawa. Hasil beberapa hari ini tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Semua koin aliansi telah ditukar oleh Jiang Ziyu menjadi pil ki dan darah. Jika cincin penyimpanan diserahkan, maka dia dan aku selama 8 hari ini akan sia-sia. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diterima oleh Jiang Ziyu. Melihat Jiang Ziyu tidak tergoyahkan, sebuah pisau yang tajam diarahkan tepat ke tubuhku. Aku tidak keberatan menunjukkan darah padamu. Namun, aku tidak ingin menyakiti adik kecil yang begitu cantik. Maka aku terpaksa harus menggunakan hewan spiritualmu sebagai sasaran. Aku dengan cepat memanggil panel dan meningkatkan pertahanan armor batu 1 level. Pertahanan armor batu tingkat 3 seharusnya bisa membantu saya menahan beberapa serangan lagi. Namun, di hadapan kekuatan yang mutlak, tampaknya itu juga tidak ada gunanya. Setelah menghitung mundur 3 suara, pria yang memimpin mengangkat kepalanya ke arah anak buahnya. Pedang panjang yang sebelumnya diarahkan ke saya tiba-tiba terangkat tinggi dan kemudian jatuh dengan cepat. Ini untukmu. Dalam situasi genting, Jiang Ziyu akhirnya membuat kompromi. Kelima orang di pihak lawan jelas sudah bertekad untuk merampok cincin penyimpanan. Mereka tidak akan melepaskan cincin di tangannya meski harus membunuh saya. Jika begitu, mengapa harus bertahan dengan keras? Jiang Ziyu melepas cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke arah mereka. Seharusnya dari tadi begini, kan? Pemimpin berambut kuning itu dengan bangga memeriksa cincin penyimpanan yang dipegangnya. Namun, beberapa detik kemudian, senyumnya memudar saat dia kembali melihat ke arah Jiang Ziyu. Adik, jangan bercanda dengan kakak. Di sini hanya ada 20 pil ki dan darah. Apakah kamu ini mempermainkan orang yang meminta? Bagi Jiang Ziyu, ini sudah merupakan jumlah uang yang besar. Namun bagi kelompok prajurit yang telah bertarung lama di tanah tandus ini jelas tidak bisa memenuhi selera mereka. Kami bersaudara ada 5 orang. Jadi, berapa banyak pil ki dan darah ini bisa dibagi untuk setiap orang? Segera serahkan semuanya. Jiang Ziyu merasa tak berdaya di dalam hatinya. Aku baru datang ke tanah tandus ini tidak lama. Ini sudah merupakan seluruh harta milikku. Apakah kamu juga berbohong kepada kakak? Apakah bisa membeli ular sisik putih yang mengalami perubahan kedua sebagai hewan roh? Apakah hanya ada 20 pil ki dan darah di tubuhmu? Karena kamu tidak mau menyerahkannya sendiri, maka kakak yang harus secara langsung mencari barang tersebut. This line seems to be incomplete or unclear, unable to translate accurately. Senyum jahat di wajah pemimpin rambut kuning muncul kembali. Xiao Bai. Dahi Jiang Ziyu yang awalnya berkerut kini mulai melonggar pada saat ini. Kemudian, saya menginjakan kaki.
Spear yang awalnya terbenam di tanah langsung melayang dan saya pegang erat. Sementara itu, mulut ular saya membuka. Saya menggigit pergelangan kaki orang yang berdiri di samping saya. Tetapi jelas sekali lawan sudah waspada terhadap saya dan Jiang Ziyu. Serangan mendadak saya langsung dihindari. Dan sebuah pisau panjang paduan mengayun menuju kepala saya. Saya tidak berani mempertaruhkan apakah pertahanan armor tingkat 3 bisa menahan serangan itu. Saya hanya bisa menunggu kesempatan selanjutnya. Di sisi Jiang Ziyu juga mengalami kemunduran yang sama. Awalnya berpikir untuk merebut awal dan menangkap pencuri terlebih dahulu. Namun, tidak peduli seberapa canggih keterampilan Jiang Ziyu, menghadapi tekanan nilai ki dan darah yang absolut masih terasa seperti menggaruk sepatu. Setelah beberapa putaran, dia dipaksa mundur ke tempat yang sama dengan saya. Tidak menyangka gadis kecil ini ternyata punya sifat yang keras. Namun, ini juga baik. Semakin pedas gadisnya, semakin saya suka. Kalian pergi memotong ular itu. Adik kecil ini serahkan padaku. Kemudian kalian antre. Tunggu sampai kenyang dan puas bermain. Ayo kita bunuh binatang itu. Kata-kata yang sangat menyinggung keluar dari mulut orang berambut kuning ini. Namun Jiang Ziyu seolah-olah tidak mendengarnya dan hanya menunduk melihatku. Mereka datang untuk mengejarku. Nanti aku akan berusaha menahan 5 orang itu. Selama mungkin, lari sejauh yang kamu bisa. Setelah aku mati, kontrak spiritual akan secara otomatis menghilang. Sejak saat itu, kamu akan menjadi bebas. Dalam situasi seperti ini, apakah kita harus mengatakan lihat? Aku sudah merasa agak tidak berdaya untuk mengeluh. Aku tidak tahu berapa lama Jiang Ziyu bisa bertahan. Tapi satu hal yang tidak perlu diragukan lagi. Setelah orang-orang ini membunuh Jiang Ziyu, aku juga pasti tidak bisa melarikan diri. Jika begitu, mengapa tidak berjuang? Menarik 1 orang sebagai pengorbanan sudah cukup. Menarik 2 tentu menguntungkan. Pandanganku menyapu ke 4 orang yang terus menganalisis situasi. Melihat beberapa orang mendekat, pertarungan bisa meletus kapan saja. Namun pada saat itu, sebuah mobil melaju cepat dari kejauhan. Sial! Dari mana datangnya banyak pengacau ini? Pemimpin berambut kuning melihat bayangan mobil yang tiba-tiba muncul. Dia tak bisa menahan diri untuk meludahkan ke tanah. Hanya sekitar setengah menit. Mobil off-road yang baru muncul sudah sampai di depan semua orang. Kemudian jendela samping penumpang perlahan diturunkan. Seorang gadis yang hanya 2 tahun lebih tua dari Jiang Ziyu muncul. Namun hanya dengan sekali pandang, aku sudah merasakan tekanan yang sangat besar. Ini lagi seorang prajurit tingkat 3. Ekspresi 5 orang berambut kuning segera membeku. Hanya beli biota. Bagaimana bisa wanita ini terlibat? Lupakan, mundur kawan-kawan. Segera menuju lokasi target agar tidak didahului orang lain. Jelas sekali gadis yang tiba-tiba muncul ini mengganggu rencana asli kelompok berambut kuning ini. Melihat 5 orang itu berniat pergi, saya tidak bisa tidak merasa lega. Namun, Jiang Ziyu tampaknya tidak berpikir demikian. Xin Suang, tunggu sebentar. Satu kata Xin Suang. Mobil off-road yang berniat pergi itu segera berhenti. Pintu penumpang depan terbuka. Seorang gadis berpakaian ketat hitam. Dengan 2 belati tergantung di pinggangnya, gadis itu turun dari mobil. Menatap Jiang Ziyu dengan tatapan bingung. Apakah kamu mengenal saya? Bersama gadis itu, ada juga seorang pria berpakaian zirah perak yang turun. Berambut pendek, berotot, dengan wajah kotak dan ekspresi yang serius. Setelah turun, tatapannya yang diam menelusuri semua orang. Tekanan diam-diam mengalir. Lagi-lagi seorang praktisi bela diri tingkat 3. Dan fluktuasi ki dan darahnya adalah yang tertinggi di antara semua yang hadir. Kemudian Jiang Ziyu memperkenalkan dirinya sebagai mahasiswa dari Akademi Suimu Bistamer. Putri dari mentor Jiang Yunlu. Sebelumnya saya pernah bertemu dengan senior Xin dan senior Zhang di kampus Suimu. Bukankah begitu? Bukankah orang tuamu biasa saja? Seluruh kalimat ini, kecuali nama, tidak ada yang cocok dengan ayah Jiang. Tidak ada satupun kata yang benar. Namun, 2 orang di depan sepertinya tidak berpikir lebih jauh. Wanita bernama Xin itu mengangguk seolah memahami. Ternyata itu adalah junior Jiang. Apa ini juga bisa? Saya tidak bisa tidak terkejut. Menurut saya, kata-kata itu penuh dengan celah. Terbayang bahwa wanita ini masih mempercayainya. Memikirkan wanita itu, bahkan 5 orang berambut pirang itu sangat yakin akan hal ini. Mencemooh putri dari mentor Suimu di tanah tandus. Jika itu diketahui oleh si tua itu, takutnya akan dikejar tanpa henti. 5 orang itu saling memandang. Diam-diam mundur menuju mobil off-road. Namun langkah mereka tidak dapat lolos dari beberapa pasang mata yang ada di sana. Sudah lama saya mendengar ayah berkata, kakak Zhang Xing dan kakak Xin Suang dari Akademi Seni Bela Diri Ki dan Darah bertindak dengan adil. Mereka paling tidak suka pada ketidakadilan. 5 orang ini mencuri cincin penyimpanan saya. Saya harap kakak Zhang dan kakak Xin bisa mempertimbangkan kami yang berasal dari Suimu untuk membantuku mendapatkannya kembali. Begitu kata-kata ini terucap, 5 orang itu langsung terlihat marah. Reaksi langsungnya adalah Jiang Ziyu yang rela memberikan serangan balik. Kalian yang mengambil barang saudariku, kembalikanlah. Xin Suang, barang yang tidak diambil, kenapa kau minta kami serahkan? Apakah semua harus ditentukan oleh siswa-siswa Suimu? Apakah bisa kalian hanya mencari alasan untuk memeras kami? Pemimpin berambut kuning itu masih ingin membela diri. Namun belum sempat dia selesai berbicara. Xin Suang sudah meletakkan tangannya di atas senjatanya. Siswa-siswa Suimu tidak seburuk kalian. Tapi bukan berarti semua orang bisa dihina. Jika kalian tidak mau menyerahkannya, mari lihat apakah kalian bisa mempertahankan cincin penyimpanan ini. Begitu kata-kata itu keluar, 5 orang berambut kuning langsung merasa terancam. Xin Suang, jangan terlalu menindas. Ini bukan saatnya untuk bertarung. Kalian juga tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Tapi kamu harus berpikir matang-matang. Apakah satu cincin penyimpanan ini sebanding dengan masalah yang akan datang? Pemimpin berambut kuning itu masih ingin mengatakan sesuatu. 2 pisaunya Xin Suang sudah dikeluarkan. Zhang Xing di sampingnya juga telah mengeluarkan senjata.
Dia mengeluarkan sebuah pedang panjang paduan yang mahal. Melihat bahwa lawan sudah mengeluarkan senjata, pemimpin berambut kuning itu terdiam selama 2 detik. Dengan enggan, dia melemparkan kembali cincin penyimpanan itu kepada Jiang Ziyu. Hari ini, dendam ini sudah dicatat oleh tim api liar kami. Tunggu saja. Setelah itu, dia naik mobil dan pergi. Setelah memastikan bahwa 5 orang itu sudah pergi jauh, Jiang Ziyu berbalik dan memberi hormat kepada Xin Suang dan Zhang Xing. Terima kasih, Senior Xin dan Senior Zhang, atas keberanian kalian. Jika tidak, masalah hari ini mungkin sulit untuk diselesaikan. Kemudian Jiang Ziyu mengetahui dari Xin Suang, kota prajurit bela diri nomor 72 yang baru saja mengalami pembersihan besar. Masih ada seekor biota aneh tingkat penguasa rendah yang terluka parah bersembunyi. Biota ini saat ini sangat lemah, kekuatannya tinggal 1/10. Kekuatan paling tinggi hanya setingkat dengan prajurit biota tingkat awal. Dan harga untuk mencapai tingkat prajurit biota setidaknya puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Biota aneh tingkat penguasa rendah mungkin seluruh material biotanya bernilai lebih dari 1 juta. Itulah sebabnya banyak tim prajurit tertarik datang. Pandangan Jiang Ziyu tajam. Ia ingin berbicara dan mengajak Xin dan Zhang untuk pergi bersama. Namun ia dihentikan oleh Xin Suang yang mengangkat tangannya. Jelas pihak lain merasa bahwa Jiang Ziyu yang merupakan prajurit tingkat 1 di tahap tengah. Benar-benar hanya beban. Namun Jiang Ziyu jelas tidak berpikir demikian. Biota aneh tingkat penguasa telah membuka kecerdasannya dan kecerdasannya tidak rendah. Karena ia sudah tahu posisinya telah terungkap. Pasti akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Kota 0541 meskipun tidak besar, tetapi memiliki diameter lebih dari 20 km. Kakak Xin dapat menjamin dirinya bisa menemukan biota ini sebelum tim prajurit lainnya. Apakah bisa menemukan biota penguasa tingkat rendah ini? Hewan spiritual saya dapat menangkap aroma biota aneh di udara. Membedakan kekuatan sambil menentukan arah. Xin Suang dan Zhang Xing tertarik dengan perkataan Jiang Ziyu. Mereka tidak bisa menahan diri untuk berpaling dan melihat ke arah saya. Namun, kakak Jiang, kamu seharusnya sudah sangat paham. Bahkan jika kami membawamu, pada akhirnya, kami tidak akan memberi kamu apa-apa. Lagi pula, aturan di Tanah Tandus membagi hasil berdasarkan kontribusi. Kekuatanmu dan ular sisik putih ini memang terbatas. Bukan hanya tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi kami juga harus membagi perhatian untuk merawat kalian. Kakak Xin, jangan khawatir. Tentu saya tahu aturannya. Saya hanya ingin ikut untuk mendapatkan pengalaman, tidak ada niat lain. Sikap Jiang Ziyu sangat tulus. Itu membuat saya menyadari ada yang tidak beres. Namun, Xin Suang tidak menganggapnya serius. Kemudian, tim yang terdiri dari 3 orang dan seekor ular berangkat menuju kedalaman Tanah Tandus. Mereka yang sering melakukan perjalanan melintasi mengetahui. Ada kemungkinan 99,999% untuk melintasi menjadi manusia. Namun, saya justru termasuk dalam 0,001% yang bereinkarnasi sebagai ular. Bahkan, seekor ular peliharaan yang hanya seharga 99. Saat saya pikir saya akan segera menjadi semangkuk Tai Siwu Simei, saya malah dijual oleh pemiliknya kepada seorang gadis cantik bernama Jiang Ziyu. Tanpa saya ketahui, Jiang Ziyu di kehidupan sebelumnya adalah seorang ratu di dinasti Tian. Setelah bereinkarnasi, ia tidak lagi mempelajari cara mengendalikan binatang tetapi beralih ke seni bela diri ki dan darah. Ia meminta untuk mengontrak seekor ular putih yang tidak memiliki kekuatan sebagai hewan peliharaan. Meskipun saya tidak bisa memberimu harta karun langit dan bumi. Namun, karena kamu tidak makan banyak, saya akan merawatmu seumur hidup hingga akhir hayatmu. Namun, merawatmu hingga akhir hidupmu. Tapi ia tidak tahu bahwa saya telah terbangun dengan sistem penyerapan tingkat tinggi. Selama terus menelan, saya bisa terus berkembang tanpa batas. Xin Suang setuju dengan permintaan Jiang Ziyu. Ketiga orang dan seekor ular melanjutkan perjalanan ke dalam Tanah Tandus. Kota 0541 sebelum bencana adalah sebuah kota industri berat. Namun bencana datang. Kota Letang menjadi reruntuhan industri yang hancur. Terletak 10 km dari pusat kota. Untuk menghindari mengejutkan ular dan mengekspos diri kepada tim prajurit lainnya. Beberapa orang memutuskan untuk turun dan berjalan kaki. Jiang Ziyu mengangkat tangan dan memanggil keluar dari cincin penyimpanan. Xiao Bai mencoba melihat apakah bisa menemukan. Berbeda dengan udara di luar tim prajurit. Di sini, aroma biota aneh yang bisa aku tangkap jelas lebih banyak beberapa kali lipat. Dan informasi yang disampaikan melalui setiap aroma juga berbeda-beda. Begitu banyak informasi ini perlu diproses. Setelah diam selama 2 menit, aku menggelengkan kepala pelan. Sikap seperti itu membuat Xin Suang dan Zhang Xing melirik. Apakah ular sisik putih ini sudah memiliki kecerdasan pada tingkat ini? Binatang spiritual yang begitu manusiawi, bahkan di Akademi Pengendalian Bis pun cukup langka. Menghadapi pujian kedua orang itu, Jiang Ziyu hanya tersenyum. Sepertinya kita masih perlu terus maju ke dalam. Maka ketiga orang itu melanjutkan perjalanan menuju pusat kota. Namun setelah 3 jam berlalu, seluruh kawasan kota hampir sudah dijelajahi. Tidak ada jejak sedikit pun yang ditemukan dari satu sama lain. Kakak Xin, apakah kalian yakin berada di kota 0541? Melihat aku menggelengkan kepala lagi, Jiang Ziyu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lagi pula, sebelumnya aku tidak pernah melakukan kesalahan. Yakin, pada dini hari, ada banyak tim prajurit bela diri. Mereka melihat biota aneh tingkat penguasa di kota ini. Xin Suang mengernyitkan dahi. Tatapannya tertuju pada peta kota 0541. Biota aneh tingkat penguasa ini pasti tidak akan memilih untuk mundur setelah terluka parah. Namun banyak tim prajurit bela diri telah menggeledah seluruh kota. Sudah menggeledah ke seluruh sudut namun tidak ada yang tertangkap. Kecuali, Jiang Ziyu dan Xin Suang saling bertukar pandang dan kemudian berbicara bersamaan. Gua tambang. Sebelum bencana, ini adalah kota sumber daya. Sumber daya mineral yang melimpah telah ditambang selama 50 tahun. Meninggalkan banyak gua yang cukup untuk menampung aktivitas biota aneh tingkat penguasa. Setelah ketiga orang dan satu ular diam-diam keluar dari pusat kota,
Mereka pun menuju area tambang yang ditunjukkan di peta. Keadaan gua itu lebih rumit daripada yang dipikirkan Jiang Ziyu dan yang lainnya. Mereka telah memasuki dua gua yang runtuh karena bencana. Meskipun membantu orang-orang mengecualikan opsi yang salah, itu memakan banyak waktu. Dalam perjalanan, mereka sudah menemui banyak tim prajurit lainnya. Jika terus menghabiskan waktu seperti ini, mungkin akan ada lebih banyak tim yang datang. Setiap orang secara instingtif memilih satu gua dan menyelami sejauh 1 kilometer. Tidak menemukan apa-apa, mereka pun keluar. Jika ketiga tempat ini tidak ditemukan, tim lainnya kemungkinan akan menemukan biota aneh tingkat penguasa lebih dulu. Itu berarti kita terpisah dari biota aneh tingkat penguasa ini. Xin Suang bukanlah orang yang ragu-ragu. Dia membuat keputusan tegas tanpa ragu. Zhang Xing mendengar dan juga memilih satu gua di peta. Saudari Jiang, pilihlah satu tempat juga. Jiang Ziyu sedikit terkejut. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah meneliti peta, dia kemudian menunjuk gua yang terletak paling selatan. Tempat itu juga yang terjauh dari mereka. Gua yang dipilih Xin Suang dan Zhang Xing tidak menemukan jejak biota aneh. Hanya tersisa gua yang paling jauh yang dipilih Jiang Ziyu. Berdiri di pintu masuk gua, melihat ke dalam gua yang gelap. Entah mengapa, saya merasa sedikit panik. Ada perasaan samar untuk ingin melarikan diri dari tempat ini. Sebaliknya, beberapa gua sebelumnya tidak memiliki perasaan ini. Tidak mungkin kesempatan ini benar-benar diberikan kepada Jiang Ziyu, kan? Saya sedikit menoleh melihat Jiang Ziyu. Saat ini, tidak ada perubahan ekspresi sama sekali di wajah Jiang Ziyu. Dia terlihat sedikit melamun saat melihat pintu gua, tidak tahu sedang memikirkan apa. Zhang Xing mengeluarkan senter kuat dan melangkah masuk ke dalam gua lebih dahulu dari yang lain. Orang-orang yang tersisa juga mengikutinya. 100 meter. Seiring kelompok terus menyelam lebih dalam. Tiba-tiba, saya menangkap sesuatu yang aneh dan tubuh saya langsung terhenti. Meskipun sangat halus, tetapi saya sangat yakin bahwa gelombang ki dan darah yang kuat ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dipancarkan oleh biota aneh biasa. Tanpa perlu memberi peringatan, Jiang Ziyu sudah menyadari keanehan saya. Maka dia menurunkan suaranya dan melihat ke arah dua orang lainnya. Xiao Bai telah menemukan sesuatu. Setelah mendengar itu, Xin Suang dan Zhang Xing terkejut sejenak. Kemudian, senyum bahagia muncul di wajah mereka. Pada awalnya, mereka hanya mendengar bahwa saya dapat mendeteksi bau biota aneh. Baru setelah itu mereka setuju untuk membiarkan Jiang Ziyu ikut. Tetapi siapa sangka akhirnya memang karena Jiang Ziyu. Kita berhasil menemukan biota aneh tingkat penguasa ini. Mari kita ambil biota penguasa ini terlebih dahulu. Sisanya akan kita bicarakan setelah kembali. Kemudian Jiang Ziyu mengeluarkan 2 butir pil campuran darah dari cincin penyimpanan. Dia memberi saya pil tersebut. Xiao Bai membantu kami menemukannya. Saya menekan naluri untuk melarikan diri dari tempat ini. Mengikuti bau yang terputus-putus itu, dia memimpin ketiga orang menuju ke dalam. Seiring dengan meningkatnya kedalaman, bau yang awalnya samar mulai menjadi semakin jelas. Hingga seluruh lorong dipenuhi dengan bau ketakutan. 2 suara geraman rendah terdengar. Ketiga orang tersebut tiba-tiba berhenti. Bahkan napas mereka menjadi jauh lebih lambat. Dari suara itu, bisa terdengar. Meskipun biota aneh tingkat penguasa ini memiliki aura yang kuat, namun sebenarnya, dia menunjukkan sedikit rasa sakit dan kelemahan. Zhang Xing berada di depan. Saya mencari kesempatan untuk menyerang lukanya. Jiang, adik senior, kamu cukup mendukung dari samping. Ganggu perhatian orang itu. Tapi jangan sekali-kali bertarung dengannya. Xin Suang berbisik sekali lagi. Jiang Ziyu mengangguk sebagai tanda, lalu menggunakan cincin penyimpanan untuk menyimpan saya. Ketiga orang itu berjalan dalam kegelapan di gua tambang sejauh 2 atau 300 meter lagi. Setelah melangkah beberapa puluh langkah, tiba-tiba terbuka. Ternyata di bawah sana adalah sebuah gua alami yang sangat besar. Keduanya juga melihat seekor makhluk yang tingginya lebih dari 4 meter. Tampak seperti serigala, tetapi di belakangnya terdapat puluhan duri tulang yang mencuat. Biota aneh tingkat penguasa, Raja Serigala Tulang Baja. Ketiga orang itu tidak dapat menahan napas mereka pada saat itu. Dengan kekuatan prajurit tingkat 3, ingin membunuh seorang biota aneh tingkat penguasa. Itu sudah merupakan risiko yang sangat besar. Apalagi ini adalah makhluk serigala yang memang suka membunuh. Tanpa ada guru di belakang yang selalu siap bertindak. Xin Suang dan Zhang Xing juga merasa sedikit ragu saat ini. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa lawan memang mengalami cedera yang sangat parah. Luka sempit sepanjang hampir 2 meter itu hampir mengoyak seluruh rongga perutnya. Darah tetap mengalir tanpa henti. Ketiga orang itu hanya diam mengamati Raja Serigala Tulang Baja yang sedang menjilati lukanya. Tidak ada yang berniat untuk menyerang sembarangan. Namun terus menunggu seperti ini juga bukan solusi. Raja Serigala terbang begitu lemah. Belum ada tim lain yang menemukan tempat ini. Mengambil tindakan sekarang adalah strategi terbaik. Jadi, Xin Suang segera memberi isyarat kepada Zhang Xing untuk bergerak. Raja Serigala Tulang Baja tampaknya menyadari sesuatu. Tiba-tiba ia mengangkat kepala dan menggeram rendah ke arah mulut gua. Tatapan serigala dari Yuan Yuan juga menatap tajam ke arah sini. Seolah-olah sedang memperingatkan ketiga orang itu untuk tidak mengganggunya. Namun bagi ketiga orang itu tampak sebagai panah yang sudah kehabisan tenaga. Karena sudah ketahuan, tidak perlu lagi untuk bersembunyi. Selesaikan dengan cepat. Begitu Xin Suang selesai berbicara, Zhang Xing melangkah dan langsung meluncur maju. Energi dan darah seorang prajurit tingkat 3 meledak sepenuhnya saat itu. Dengan mengangkat tinggi pedang panjang paduan di tangannya, ia mengayunkan dengan kuat ke bawah. Menghasilkan suara merobek udara yang langsung menuju leher sang Raja Serigala. Tidak berlebihan jika dikatakan. Kecepatan dan kekuatan ini jika saya yang menerimanya pasti akan berakhir dengan kematian. Namun, sang Raja Serigala yang bertulang baja hanya mengangkat cakar dan melibas. Menghasilkan percikan api dan suara logam bertabrakan. Menghadang serangan yang sangat kuat ini, Zhang Xing mundur dengan cepat lebih dari 10 meter.
hanya merasakan sedikit kebas di pangkal telapak tangan dan pedangnya bergetar. Ironisnya, ia tidak panik malah menunjukkan ekspresi kepuasan. Frost, ini hanya kekuatan dari Panglima Biota tingkat rendah. Suara Zhang Xing terdengar dan baru saya sadar. Xin Suang yang sebelumnya masih di samping Jiang Ziyu entah kapan telah menghilang. Saat berikutnya, sebuah cahaya dingin berkilau di samping Raja Serigala bertulang baja, dan meninggalkan jejak darah. Serangan yang tiba-tiba membuat Raja Serigala bertulang baja mengeluarkan jeritan. Cakar tajam mengayun ke samping. Namun yang terambil hanyalah udara. Xin Suang menarik diri setelah berhasil melakukan serangan. Sama sekali tidak memberikannya kesempatan untuk membalas. Baik Zhang Xing maupun Xin Suang sangat menyadari. Raja Serigala bertulang baja selalu merupakan biota aneh tingkat penguasa. Meskipun ia terluka parah, ia sama sekali tidak bisa bertarung langsung. Satu-satunya cara yang benar adalah terus-menerus menarik dan menguras tenaga lawan. Kemudian Zhang Xing maju lagi, mengayunkan kembali pedang panjang dari paduan logam di tangannya. Bersamanya, ada Xin Suang yang memegang dua belati dan menyerang. Satu menyerang langsung untuk menarik perhatian. Satu lagi mengintai untuk melakukan serangan diam-diam guna memperparah luka lawan. Kerjasama kedua orang itu sangatlah cerdik. Bahkan perasaan yang menyenangkan. 3 serangan berturut-turut semuanya berhasil. Luka yang baru saja sembuh pada biota aneh tingkat penguasa kini kembali robek. Rasa sakit yang tajam membuat kedua mata merahnya bercahaya dengan sedikit darah. Sekali lagi, serangan baru dimulai. Zhang Xing sekali lagi melesat maju dengan pedangnya diikuti Xin Suang. Tetapi kali ini biota aneh tingkat penguasa sepenuhnya meninggalkan pertahanannya terhadap Zhang Xing. Tiba-tiba ia berbalik, dengan mata merahnya menatap tajam Xin Suang. Dalam sekejap, tubuh besarnya menghilang dari tempat itu. Xin Suang hanya merasa ketakutan yang mendalam di hatinya. Secara naluri, ia melompat tinggi dan mundur. Belum sempat ia mendarat. Biota aneh tingkat penguasa membuka mulutnya yang lebar dan menerjang maju. Xin Suang yang tidak memiliki tempat untuk menghindar. Sepertinya yang menunggunya hanyalah kematian. Zhang Xing di sampingnya berlari dengan kecepatan penuh menuju biota aneh tingkat penguasa. Ingin menghalau serangan biota aneh tingkat penguasa sebelum Xin Suang terluka. Tapi bagaimana mungkin kecepatan dia bisa menyamai biota aneh tingkat penguasa? Melihat serangan serigala raja semakin dekat, Xin Suang telah menyerah untuk melawan. Dia mengangkat tangannya di depan tubuhnya berencana untuk menahan gigitan biota aneh tingkat penguasa ini. Namun, di detik berikutnya, sebuah senapan panjang tiba-tiba melesat dari kejauhan. "Kakak Xin!" Suara Jiang Ziyu tiba-tiba terdengar keras. Xin Suang melihat senapan panjang yang melayang ke arahnya. Hampir secara refleks, dia mengubah posisi tangannya. Suara seperti logam yang bertabrakan terdengar. Xin Suang terpental beberapa meter oleh kekuatan yang dibawa oleh senapan panjang. Posisi asalnya kini telah digantikan oleh sebuah senapan panjang dari paduan logam. Dan kemudian terdengar suara retakan. Spear paduan yang seharusnya sangat kuat. Namun, itu langsung digigit oleh biota aneh tingkat penguasa hingga terputus menjadi beberapa bagian. Dengan sangat berbahaya, dia berhasil menghindari serangan biota aneh tingkat penguasa. Hanya setelah mendarat, Xin Suang baru tersadar. Perasaan takut setelahnya membuat punggungnya berkeringat. Bahkan spear paduan bisa terputus dengan begitu mudah. Jika gigitan ini mengenai tubuhnya, takutnya nyawanya akan selamanya tertinggal di sini. Meskipun Jiang Ziyu belum ikut bertarung, perhatiannya selalu tertuju pada biota aneh tingkat penguasa. Walaupun dengan bantuan Jiang Ziyu, dia berhasil menghindari serangan mematikan dari biota aneh tingkat penguasa ini. Namun, krisis belum berakhir. Biota aneh tingkat penguasa tidak memberi kesempatan bagi semua orang untuk beristirahat. Dia berbalik dan terus menyerang Xin Suang. Kali ini, Xin Suang sudah memiliki tempat untuk memanfaatkan kekuatan. Sambil mundur, serangan Zhang Xing juga sudah tiba. Mengejutkan, pedang panjang dari paduan logam seolah membawa kekuatan ombak yang tak ada habisnya. Memotong ke arah Raja Serigala bertulang baja. Ribuan poin ki dan darah meledak dalam sekejap. Bahkan Raja Serigala bertulang baja tidak bisa mengabaikannya sepenuhnya. Jadi, ia dengan tegas meninggalkan Xin Suang yang terus mundur. Ia berbalik menghadapi Zhang Xing yang mengeluarkan seluruh kekuatannya. Cakar serigala diangkat dan dipukul dengan keras ke arah pedang panjang dalam genggaman Zhang Xing. Suara logam yang bertabrakan langsung bergema di dalam gua bawah tanah yang tidak begitu besar ini. Ledakan ki dan darah yang kuat membuat atap gua mulai mengeluarkan batuan yang jatuh. Zhang Xing mundur dan bertanya. Pedang panjang tertancap langsung ke tanah, menetralkan getaran yang terjadi. Xin Suang juga telah mundur dan berdiri berdampingan dengan Jiang Ziyu. Baru saja terima kasih. Xin Suang sedikit menoleh ke arah Jiang Ziyu. Selamat dari bahaya membuat napasnya terlihat sedikit terburu-buru. Kita bicarakan ini setelah keluar. Wajah Jiang Ziyu masih tenang. Serangan bertubi-tubi tadi sudah benar-benar membuat binatang ini marah. Selanjutnya baru kita menghadapi pertarungan yang sulit. Hanya dengan kalian berdua sulit untuk mengalahkan binatang ini. Aku dan Xiao Bai juga harus ikut bertarung. Hanya mengganggu untuk mengalihkan perhatian sang Raja Serigala berotot. Yang tersisa tergantung pada kalian dan senior Zhang. Xin Suang dan Zhang Xing bertukar pandang sejenak sebelum mengangguk bersamaan. Kemudian Xin Suang mengeluarkan senjata tombak paduan dari cincin penyimpanannya. Diberikannya kepada Jiang Ziyu. Kualitasnya tidak tinggi, gunakan ini terlebih dahulu. Bertindak cepat, ayo serang. Setelah kata-kata Xin Suang, ketiga mereka bergerak bersamaan. Dan aku juga bergerak mendekati sang Raja Serigala berotot dalam kegelapan. Kali ini Zhang Xing tidak menunjukkan ampun sama sekali. Setiap serangan adalah ledakan penuh tenaga. Dan Xin Suang pun menjadi jauh lebih hati-hati. Meskipun jumlah serangan berkurang. Namun setiap serangan ditujukan untuk memperbesar luka di perut Raja Serigala tulang baja. Jiang Ziyu memegang tombak di samping, mengawasi pertempuran. Setiap kali Xin Suang hendak menyerang, dia selalu mencoba menyerang bersama. Membantu Xin Suang mengurangi tekanan serangan. Menghadapi serangan gabungan dari ketiga orang itu,
Luka di perut Raja Serigala Tulang Baja terus-menerus terobek. Darah terus menyembur keluar. Jika terus begini, keadaannya hanya akan semakin sulit. Dan Raja Serigala Tulang Baja jelas menyadari hal ini. Ia mendongak dan mengeluarkan suara melolong yang panjang. Saya hanya merasakan hati dan pikiran saya tiba-tiba bergetar. Kemudian datanglah rasa bingung dan kehilangan fokus. Tubuh saya seakan tidak terkendali merayap menuju Raja Serigala Tulang Baja. 3 orang lainnya secara naluriah mengangkat tangan untuk menutup telinga. Namun, semangatnya tetap tak terhindarkan dari guncangan. Tubuhnya terjebak dalam kelesuan sesaat. Raja Serigala Bertulang Baja jelas tidak akan melewatkan kesempatan baik ini. Pasangan mata merah yang mencolok menyapu seluruh arena. Detik berikutnya, ia berlari kencang ke arah Zhang Xing dan Xin Suang. Cakar serigala diangkat lalu diayunkan dengan ganas. Suara berat terdengar. Zhang Xing dan Xin Suang langsung terhempas oleh Raja Serigala Bertulang Baja. Tubuh mereka menghantam dinding goa dengan keras. Bahkan untuk bangkit kembali saja sangat sulit. Mereka sudah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Mata merah Raja Serigala Bertulang Baja sedikit beralih menuju Jiang Ziyu. Namun yang aneh adalah, di wajah Jiang Ziyu, tidak ada sedikit pun kepanikan atau ketakutan. Sebaliknya, ia terlihat sangat tenang. Jiang Ziyu di kehidupan sebelumnya adalah seorang permaisuri. Jadi dia pasti tahu betapa mengerikannya kekuatan biota aneh tingkat penguasa. Jarum hancur jiwa. Tiba-tiba, Jiang Ziyu yang seharusnya berdiri diam mengeluarkan suara pelan. Dan kemudian, angin kencang tiba-tiba berhembus di seluruh gua. Steelbone Wolf King yang sudah mengangkat cakarnya juga langsung tertegun dengan tatapan kosong. Saya yang terkejut oleh teriakan Steelbone Wolf King. Juga pada saat itu, tubuh saya tiba-tiba terasa ringan dan kembali bisa bergerak. Hanya saja, setelah melancarkan serangan ini, sepertinya Jiang Ziyu telah disedot habis semua tenaganya. Tubuhnya terkulai di tanah, bahkan untuk berdiri pun tidak bisa. Xiao Bai, suara Jiang Ziyu terdengar. Saya langsung mengerti maksudnya. Saya melesat beberapa meter dan menggigit luka di perut Steelbone Wolf King. Racun seketika diaktifkan sampai ke titik maksimal. Seolah-olah tanpa biaya, terus-menerus disuntikan ke dalamnya. Kekuatan pertahanan biota aneh tingkat penguasa sangat kuat. Meskipun saya merasakan racun dengan jelas. Disapu oleh energi darah yang mengalir deras dari Wolf Raja berkerangka besi ke seluruh tubuh. Tapi Wolf Raja tetap tidak jatuh. Kini ketiga orang di arena telah kehilangan kekuatan tempur. Jika saya tidak dapat menangkap kesempatan ini saat ini, takutnya hari ini kita masih akan mati di sini. Melihat Wolf Raja berkerangka besi akan segera pulih untuk bergerak. Saya menguatkan hati dan bergerak masuk ke dalam tubuhnya. Rasa sakit yang hebat membuat Wolf Raja berkerangka besi kembali sadar. Suara jeritan terus terdengar. Saya membuka mulut dan menggigitnya. Segera, racun disuntikan ke dalam organ dalam Wolf Raja berkerangka besi. Pertahanan luar sangat tangguh. Tidak mungkin organ dalamnya juga memiliki pertahanan yang begitu kuat, kan? Rasa sakit yang mengamuk, darah mengalir deras, suara sang Raja Serigala semakin melemah. Setelah lebih dari 10 detik, ia jatuh ke tanah dengan suara keras. Terus berjuang hingga tak bisa bangkit lagi. Sudah berhasil, 3 orang yang mengandalkan semua harapan pada diriku. Saat ini akhirnya merasakan sedikit kejutan. Perlahan mendekat dengan langkah yang berat. Perut sang Raja Serigala yang bersenjata besi tiba-tiba bergejolak. Zhang Xing yang memegang pisau langsung mengencangkan genggamannya, bersiap untuk menyerang lagi. Namun melihatku merangkak keluar dari dalam. Dengan sesuatu yang tidak dikenal di mulutku. Meskipun tubuhku berlumuran darah, aku merasa sangat bersemangat. Selamat kepada pemilik yang telah menelan sang Raja Serigala bersenjata besi tingkat penguasa. Mendapatkan nilai Ki dan darah 350, mendapatkan poin evolusi 220. Selamat kepada pemilik yang telah membuka cabang pohon evolusi yang belum diterangi. Besi. Setelah diterangi, kekuatan seluruh tulang meningkat. Titik evolusi yang diperlukan untuk dinyalakan, 120. Biota aneh tingkat penguasa ternyata luar biasa. Hanya dengan sepotong organ dalam, saya mendapatkan 350 poin Ki dan darah. 220 poin evolusi. Dan juga sebuah cabang pohon evolusi. Sejumlah besar nilai Ki dan darah ini tiba-tiba mengalir masuk. Saat ini, saya hanya merasakan Ki dan darah di dalam tubuh saya bergejolak. Seolah-olah ingin mengoyak tubuh saya. Perasaan ini mirip dengan saat saya pertama kali menelan pil campuran darah. Tidak disangka sudah tingkat 4 penguatan pencernaan masih bisa membuat saya tertekan. Terpaksa, saya hanya bisa meningkatkan pencernaan dan naik level lagi. Melihatku keluar dari tubuh Serigala Raja Baja. Ketiga orang itu saling memandang dan tiba-tiba terdiam. Setelah Serigala Raja mati, pasti akan menghadapi pembagian sumber daya. Tapi jika tidak ada serangan mendadak dari Jiang Ziyu yang menahan Serigala Raja Baja, juga memerintahkan binatang roh untuk memasuki tubuh Serigala Raja Baja dan merusak, memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Serigala Raja Baja. Takutnya saat ini Xin Suang dan Zhang Xing sudah menjadi santapan Serigala Raja Baja. Akhirnya, Jiang Ziyu yang pertama kali membuka suara. Tempat ini tidak cocok untuk berlama-lama. Kakak Xin, kumpulkan tubuh Serigala Raja Baja terlebih dahulu. Apapun yang ingin dibicarakan, kita bicarakan saat kembali. Mendengar perkataan Jiang Ziyu, Xin Suang dan Zhang Xing sama-sama menghela napas lega. Betul juga. Keluar dari gua tambang dulu baru bicara. Xin Suang tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan mengangkat tangan, ia pun menyimpan tubuh Serigala Raja Baja ke dalam cincin penyimpanan. Jiang Ziyu mengembalikan saya ke dalam tas roh. Ketiga orang itu kemudian bergegas menuju keluar gua tambang. Namun, setengah jalan, mereka tiba-tiba mendengar suara percakapan. Ada suara pertempuran yang datang dari dalam gua tambang ini. Sang Raja Serigala Bertulang Baja pasti ada di dalam sini. Ayo cepat. Suara mendadak itu membuat ketiga orang Jiang Ziyu menjadi tegang seketika. Zhang Xing secara naluriah mematikan senter terang yang ada di tangannya.
Jika ini adalah situasi biasa, mereka tentu tidak panik. Namun, saat ini ketiga orang itu baru saja membunuh sang Raja Serigala bertulang baja. Mereka tidak hanya membawa barang rampasan yang bernilai tinggi. Selain itu, kondisi ketiga orang ini sangat mengkhawatirkan. Melihat situasi ini, ketiga orang itu dengan tegas memutuskan untuk berbalik dan terus berjalan lebih dalam ke dalam gua tambang. Namun, meskipun berjalan jauh di dalam gua, suara tim petarung di belakang tetap terus terdengar. Sial, kerusakan ini semuanya baru. Jelas baru saja terjadi pertempuran. Temukan untukku. Raja Serigala Tulang Baja adalah milik tim api liar kami. Mendengar 4 kata, tim api liar, ketiga orang itu merasa cemas. Ini benar-benar seperti rumah yang bocor saat hujan malam datang. Melihat tindakan mereka sebelumnya, takutnya, bahkan jika kita memberikan segalanya, sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Satu-satunya rencana sekarang adalah melarikan diri. Maka, Jiang Ziyu memanggilku keluar dari kantong roh. Di bawah kepemimpinanku, rombongan itu berbelok ke kiri dan kanan. Hingga tidak ada suara lagi dari belakang, rombongan pun berhenti. Kakak Jiang, jika kita bisa keluar dengan selamat kali ini, aku pasti akan memberikan imbalan yang besar. Xin Suang berkata pelan. Jiang Ziyu menggelengkan kepala sedikit. Kita bicarakan ini setelah keluar. Yang terpenting sekarang adalah beristirahat dengan cepat. Sebelum tim api liar datang, Kakak Xin dan Kakak Zhang setidaknya harus memiliki kekuatan untuk bertarung. Mendengar itu, Xin Suang dan yang lainnya mengambil sebuah botol keramik dari cincin penyimpanan mereka. Di dalamnya terdapat pil darah yang bernilai 30.000 koin liga. Dapat menenangkan energi vital dalam waktu singkat. Jiang Ziyu mengeluarkan 2 pil campuran dari cincin penyimpanan dan melemparkannya kepada saya. Xiao Bai waspada terhadap sekeliling. Jika ada seseorang yang mendekat, peringatkan kami sebelumnya. Zhang Hui menelan kedua pil energi vital itu sepenuhnya. Suara pemberitahuan sistem juga mulai terdengar. Selamat kepada pemilik, telah menelan pil campuran. Mendapatkan nilai energi vital 34 dan mendapatkan 20 poin evolusi. Syarat evolusi sudah terpenuhi. Apakah ingin memulai evolusi? Sebuah organ dalam dari Raja Serigala kerangka dan 2 pil campuran ditelan. Membuat proses yang seharusnya membutuhkan 1 minggu untuk berevolusi menjadi penuh dalam seketika. Mulai evolusi. Dengan suara saya yang meredup. Yang datang bukanlah semangat membara, tapi adalah perasaan dingin yang sangat ekstrim. Kedinginan yang tiba-tiba ini membuat satu mulut terpisah. Tubuh mengencang menjadi satu. Seolah-olah terjebak dalam keabadian. Pikiran seolah-olah dibekukan. Untungnya suara sistem akhirnya berbicara. Evolusi ini telah selesai, total menghabiskan 100 poin pengalaman. Selamat kepada pemilik, telah menyelesaikan evolusi keempat. Perasaan dingin perlahan menghilang, kesadaran perlahan pulih. Merasakan seluruh tubuh terasa lega setelah evolusi selesai. Sebuah rasa nyaman yang sulit diungkapkan muncul dalam hati. Setelah evolusi keempat, ukuran tubuh kembali melambung. Panjang tubuh sekarang sudah lebih dari 5 meter. Dan nilai darah sudah mencapai 1000 poin, masuk ke jajaran binatang perang tingkat kedua. Jika dalam pertarungan ini bisa menyimpan mayat Raja Serigala bertulang baja, maka nilai darah yang dibutuhkan untuk evolusi kelima sebanyak 3000 poin. Sepertinya juga tidak sulit untuk dicapai. Sudah mencari di sana, mari kita pergi lihat. Suara yang tiba-tiba memecah konsentrasi saya. Jelas-jelas sudah bersembunyi di dalam gua yang sangat dalam. Masih tidak bisa lepas dari orang-orang ini. Saya tidak mengganggu mereka. Aku berbalik dan menuju ke tempat di mana Jiang Ziyu dan ketiga orang itu berada. Ketiga orang itu masih duduk bersila. Menyadari aku kembali, mata Jiang Ziyu yang tadinya setengah tertutup terbuka. Dalam gua tambang yang suram, dia samar-samar melihat tubuhku yang sedikit lebih besar. Jiang Ziyu tidak bisa tidak terkejut. Tapi segera Jiang Ziyu menenangkan diri. Kamu pergi alihkan perhatian mereka. Beri mereka sedikit waktu lagi. Aku merasa agak putus asa. Jelas-jelas aku adalah yang paling lemah. Namun sekarang, 2 pejuang tingkat 3 terluka parah. Jiang Ziyu terlihat lelah lagi. Akhirnya, aku juga harus mengalihkan musuh. Tentu saja, aku sangat tidak suka, tetapi tubuhku tetap jujur. Dengan sekali pandang, aku pergi ke arah suara yang baru saja terdengar. Akhirnya, di sudut, aku bertabrakan dengan 2 anggota tim api liar. Astaga, apa itu? Tanpa menunggu reaksi mereka, aku membuka mulut dan menerjang maju. Dengan suara menyengat, mulutku segera dipenuhi dengan bau darah segar. Pukulan ini ternyata langsung merobek satu lengan orang ini hingga putus. Rasa sakit yang hebat dalam sekejap, langsung membuat orang itu terjatuh ke tanah sambil teriak kesakitan. Setelah berhasil memukul, aku tidak ragu sedikit pun. Aku berbalik dan segera pergi ke arah yang berlawanan. Sial, itu adalah ular sisik putih itu. Sampai saat ini, orang lain baru menyadari. Setelah mengumpat marah, dia meninggalkan teman tim yang terluka dan mengejarku dengan pedang. Dia juga memanggil dengan keras anggota tim lain dari tim api liar. Aku tidak berani berhenti sedikit pun. Aku bergerak lincah untuk menghindari pengejaran. Tapi orang di belakangku seperti kutu yang menempel, tidak bisa dilepaskan. Saat aku berhasil memperlebar jarak, sebuah cahaya dingin tiba-tiba muncul. Menyabet ke bawah langsung menuju kepalaku. Saya merasa punggungku dingin dan secara naluri tubuhku menyusut. Dengan paksa menghentikan momentum tubuh. Celang, klak, pedang panjang dari paduan menghantam pecahan batu di dalam gua tambang. Satu serangan tidak mengenai sasaran. Lawan segera membalikkan bilahnya dan mengubah serangan jadi tusukan. Saya cepat mundur. Dengan sangat beruntung, saya berhasil menghindari serangan. 2 serangan berturut-turut sama sekali meleset. Orang di depanku mengeluarkan suara kecil, tetapi tidak melanjutkan serangan. Karena orang yang mengejarku dari belakang sudah mendekat, memegang pedang panjang dengan tatapan yang mengancam. Saat ini, aku sudah terjepit di depan dan belakang, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Sudah berapa lama tidak bertemu, tubuhnya sudah tumbuh lagi. Sesuatu yang bermutasi untuk kedua kalinya memang berbeda.
Makhluk ini sudah masuk ke dalam peringkat 2 sebagai tentara binatang. Tadi baru saja menyerang diam-diam dan menggigit tangan adikku. Bunuh dia. Balas dendam untuk adikku. Tatapanku bolak-balik pada kedua orang yang semakin dekat. Hanya berdasarkan getaran energi, kedua orang ini hampir tidak ada perbedaan. Namun orang di depan saya memiliki semangat yang sedang memuncak. Orang yang mengejar saya di belakang telah berlari cukup lama, jadi tenaganya mungkin sudah berkurang. Jadi saya memutar kepala ular dan melihat ke belakang pada Yang Cheng yang mengejar saya. Detik berikutnya, tubuh saya meluncur dengan cepat. Ular tersebut membuka mulutnya dan meluncur menuju leher Yang Cheng untuk menggigit. Sementara itu, Yang Cheng juga tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Dengan pedang panjang dari paduan di tangannya, ia mengangkat dan pedang itu berkilau sebelum menghantam ke bawah. Namun, yang membuatnya sedikit terkejut adalah, saya sudah meluncur setengah jalan tetapi tiba-tiba menghentikan momentum. Kemudian, tubuh saya berputar. Ekor yang panjang dan besar itu menyapu seperti cambuk menuju Yang Cheng. Dalam perpindahan antara menyerang dan bertahan, saya tidak hanya menghindari serangan pedang Yang Cheng. Saya juga menangkap celah ketika dia masih dalam proses mengumpulkan tenaga. Sehingga dia hanya bisa dengan susah payah menghalau dengan pedangnya. Setelah suara berat itu, Yang Cheng terhantam serangan mendadak ini dan terpaksa mundur beberapa langkah untuk menghentikan gerakannya. Dia mengangkat kepalanya dan memandangku dengan tatapan yang sedikit terkejut. Seekor makhluk tingkat prajurit binatang 2 ini ternyata begitu cerdik dan bisa berpura-pura menyerang. Namun, meskipun kamu sangat cerdik, hari ini aku tetap akan memotongmu. Begitu suara itu berlalu, aku memanfaatkan ketidakstabilan kakinya. Dalam sekejap, aku kembali menyerang. Namun, orang yang mengepungku dari belakang juga sudah menyerang dengan pisau. Pada saat seranganku hampir mengenai Yang Cheng, sebuah sosok dengan cepat meluncur dari belakang Yang Cheng, diikuti dengan kilauan dingin. Dentuman. Tubuhku terhempas keras dan menghantam dinding gua. Orang itu dengan satu tebasan telah mengusirku yang sudah mencapai tingkat prajurit binatang 2. Di depan orang itu, aku tampak seolah tidak memiliki daya untuk melawan. Untuk sesaat, aku merasakan sakit yang luar biasa di perutku. Punggung yang baru saja bertahan dari segalanya kini mengeluarkan darah mengalir deras. Untungnya, pertahanan armor batu sudah saya tingkatkan ke level 3. Ini baru saja cukup untuk menahan serangan ini. Jika tidak, aku takut saat ini aku sudah mati. Ternyata bisa menahan satu sabetan dariku. Binatang ini benar-benar memiliki kulit yang keras dan daging yang tebal. Orang yang menyerangku mendekat dengan membawa pisau. Bila pisau itu sedikit mengangkat kepalaku. Dia adalah pemimpin tim api liar, si berambut kuning. Hanya dari benturan singkat barusan, aku bisa merasakannya. Aku dan lawan ini sama sekali bukan satu level. Orang ini memiliki nilai energi vital setidaknya di atas 5. Melihatmu cukup cerdas. Seharusnya bisa mengerti kata-kataku. Memberimu kesempatan untuk hidup. Bawa aku untuk menemui tuanmu. Selama aku mendapatkan tubuh Raja Serigala Tulang Baja, maka aku bisa mengampunimu. Maka bisa dengan satu pedang. Aku tahu dengan jelas bahwa kata-kata si berambut kuning sama sekali tidak dapat dipercaya. Satu-satunya jalan hidup adalah menunggu Xin Suang dan yang lainnya memulihkan kekuatan mereka. Tidak tahu berapa lama lagi Jiang Ziyu akan membutuhkan waktu. Jadi saya hanya bisa menunda waktu sebisa mungkin. Jadi saya sedikit mengangkat tubuh dan mengangguk kepada si rambut kuning di depan. Apakah kamu benar-benar bisa mengerti? Kalau begitu, pimpinlah kami ke depan. Gua bawah tanah sangat rumit. Saya perlahan-lahan berjalan di depan kelompok. Setiap kali melewati persimpangan, saya harus berhenti sejenak untuk mengamati sekeliling. Berpura-pura terlihat seperti tidak bisa membedakan jalan. Awalnya, ketiga orang di belakang saya tidak merasa ada yang aneh. Namun, perlahan-lahan, si rambut kuning yang memimpin menyadari ada yang tidak beres. Saya membawa mereka berputar-putar dalam lingkaran besar. Setelah berjalan selama 10 menit, kami malah kembali ke tempat yang sama. Kamu binatang, ternyata kamu membawa kami berputar-putar. Kamu benar-benar mencari mati. Mendengar itu, saya terkejut. Sedang ingin melarikan diri, tetapi pedang panjang dari paduan di belakang saya sudah menghantam menuju saya. Kecepatannya begitu cepat sehingga saya tidak dapat menghindar. Hanya terlihat cahaya pedang melintas dan mengeluarkan suara benturan logam. Su Heng, apakah kamu sudah bertanya kepada kami tentang bis Jiang Ximei yang ingin membunuh saya? Suara seorang wanita terdengar. Si rambut kuning yang sebelumnya marah tiba-tiba terhenti. Terlihat 3 orang melangkah keluar dari gua gelap di depan. Saya tidak ragu sedikit pun. Segera menjauh dari si rambut kuning bernama Su Heng. Dan ketiga orang itu melihat bekas luka di punggung saya. Alis mereka semua secara otomatis berkerut. Terutama Jiang Ziyu yang menatap dalam ke arah beberapa orang di kejauhan. Tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Hanya seekor binatang, jika dibunuh ya sudah. Xin Suang mendengar itu merasa marah dan hanya ingin tertawa. Jika kamu tidak memberikan penjelasan tentang hal ini, apakah kamu percaya saya bisa membuatmu tidak bisa keluar dari gua ini? Mendengar kata-kata Xin Suang, Su Heng mengangkat pedang panjang di atas bahunya. Wei mengangkat kepalanya dan mendengus dingin. Xin Suang, di kota, kamu adalah murid Mumu. Tapi di padang gurun, nama Mumu tidak semudah yang kamu pikirkan. Sebelumnya aku memberimu 3 bagian karena khawatir akan mengganggu pemburuan Raja Serigala Tulang Baja. Tapi sekarang Raja Serigala Tulang Baja sudah dibunuh. Aku juga malas berpura-pura lagi. Raja Serigala Tulang Baja pasti ada di tubuh kalian, kan? 3 orang Xin Suang tidak membantah apapun. Su Heng menatap tajam, melirik satu persatu ke arah 3 orang Xin Suang. Dalam pertarungan melawan Raja Serigala Tulang Baja, kamu dan Zhang Xing menderita luka yang cukup parah. Dalam waktu yang begitu singkat, meskipun ada bantuan obat, kekuatan kalian pasti tidak mungkin kembali ke puncak. Lebih baik serahkan mayat Raja Serigala Tulang Baja, aku akan membiarkan kalian pergi. Jika tidak, aku akan membunuh kalian dan mengambilnya sendiri. Suasana di tempat itu seketika menjadi tegang dan menakutkan. Kakak Jiang, kamu bawa Xiao Bai pergi lebih dulu. Aku dan Zhang Xing akan datang mencarimu nanti. Jiang Ziyu hanya mengangguk mendengar itu.
Lalu dia berbalik dan berjalan ke belakang. Setelah Jiang Ziyu dan aku melangkah beberapa langkah, di depan, tiba-tiba ada cahaya terang yang menyinari. Pergi, aku tidak bilang kalian bisa pergi. Old Wang meninggalkan adik perempuan kecil ini. Hari ini, aku tidak hanya ingin mendapatkan mayat Raja Serigala Tulang Baja. Aku juga ingin tahu rasa dari gadis anggun ini. Orang yang menghalangi jalan keluar Jiang Ziyu dan aku mendengar kata-kata Su Heng. Dia tersenyum dan berkata, baik. Detik berikutnya, Su meneriakkan seruan dan menyerang lebih dulu. Dia menginjak keras dan tiba-tiba meluncur menuju Xin Suang dan Zhang Xing. Dia mengangkat pedang panjang dari paduan di tangannya dan kemudian mengayunkannya ke arah Zhang Xing. Dua orang di belakangnya juga tidak menunjukkan niat untuk menonton. Sementara Su Heng bergerak, dia juga menyerang Xin Suang. Sementara itu, saya berdiri di depan Jiang Ziyu dan tidak bergerak. Selalu waspada terhadap ledakan mendadak dari lawan. Seekor ular bersisik putih. Ternyata bisa berlatih hingga menjadi prajurit binatang tingkat 2. Tapi itu hanya sampai di situ. Adik kecil, jangan khawatir. Nanti saya akan sangat lembut padamu. Saya bisa melihat dengan jelas. Ketika lawan melihat Jiang Ziyu, ada niat cabul dalam tatapannya. Lawan tampaknya baru saja masuk ke tingkat 2. Suara Jiang Ziyu muncul dari belakang saya, membuat saya merasa sedikit lega. Jika bukan tingkat 3, untuk apa berpura-pura? Tangan, tubuh saya melesat maju seperti ular besar. Sasaran serangan jelas adalah leher orang ini. Serangan mendadak membuat orang ini mendengus dan mengangkat pisaunya untuk menyerang. Mata pisau langsung menuju kepala saya. Mata pisau menghantam sisik di permukaan tubuh saya dan menghasilkan goresan darah. Namun, pada detik berikutnya, saya tidak tahu apa yang menghalangi saya. Saya dapat merasakan dengan jelas. Armor batu yang melekat di bawah sisik saya berfungsi. Dengan keyakinan dalam hati, saya menggigit dengan tegas. Jika biasanya, saya pasti tidak akan menerima serangan ini secara langsung. Namun sebelumnya, saya belum terbunuh meski sudah terkena serangan tingkat 3. Saya pun mendapatkan pemahaman awal tentang kekuatan pertahanan saya. Mungkin akan sangat menyakitkan, tetapi itu tidak akan membunuh saya. Meskipun tubuh saya terpelintir oleh serangan ini, saya tidak bisa menggigit lehernya. Namun saat saya menggigit lengan, taring ular saya menembus kulit sekejap. Racun pun mulai mengalir dengan ganas. Sementara itu, tubuh yang lebih dari 5 meter langsung melilit ke atas. Si rambut kuning terkejut melihat gerakanku. Dengan pedang panjang di tangannya, ia menyerang bertubi-tubi. Namun, pedang paduan tidak bisa menembus pertahanan sisik ular dan batu saya. Bahkan karena gerakan yang hebat, sebuah rasa mati rasa menyebar di lengan yang saya gigit. Mulai dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Betapa cepatnya racun itu menyebar. Ketika dia menyadari, seluruh lengannya sudah kehilangan rasa. Ular sisik putih ini ternyata berbisa. Bukankah ular sisik putih ini hanya untuk dijadikan hewan peliharaan hias? Apa ini racun yang aneh? Mengangkat tangan ingin melepaskan diri dari gigitan saya. Tapi lengan yang sudah terinfeksi racun itu sepenuhnya kehilangan rasa. Dalam hati, dia terkejut. Dia tidak berani memastikan seberapa kuat racun saya ini. Tapi dia tidak berani mengambil risiko. Jika racun ini benar-benar bisa membunuhnya. Jadi, antara kematian dan kehilangan lengan. Si rambut kuning hanya ragu sejenak sebelum mengambil keputusan. Sekali lagi mengayunkan pisau ke bahunya. Detik berikutnya, lengan dan tubuh yang terkena racun terpisah. Rasa sakit yang kuat membuatnya berteriak tanpa bisa menahan diri. Begitu tegasnya, bahkan saya pun merasa sedikit mengagumi orang ini. Namun, hanya ini belum cukup untuk menyelamatkannya dari bahaya. Karena tubuh saya sudah melilit tubuhnya. Tubuh ular yang kekar melilit tubuh si berambut kuning ini. Semakin dia berjuang, semakin ketat saya melilitnya. Dalam beberapa detik, si berambut kuning ini sudah terikat seperti ketupat. Seseorang menyadari bahwa situasi di sini agak tidak beres. Dengan suara keras, dia berteriak dan berusaha datang membantu. Namun, sebelum dia sempat bergerak, serangan pendek Xin Suang hampir menggores lehernya. Serangan pendek Xin Suang sangat mematikan. Dalam pertempuran hidup dan mati, setiap serangan ditujukan ke titik lemah. Menghadapi Xin Suang, dia tidak punya tenaga lagi untuk membantu rekannya. Mati saja. Saya terus memperkuat cengkeraman saya. Saya tidak marah. Sebelumnya, saya tidak pernah memiliki pemikiran seperti ini. Tapi sekarang, saya terus-menerus diganggu, diancam, dan diserang oleh kelompok ini. Kesabaran saya telah habis sepenuhnya. Tubuh saya terus menekan dan melilit tubuh si kuning semakin erat. Saya bahkan bisa mendengar suara tulangnya patah. Awalnya, si kuning masih berjuang keras beberapa kali. Tetapi seiring berjalannya waktu, perjuangannya semakin melemah. Hingga akhirnya tidak bergerak sama sekali. Melihat si kuning yang tidak bergerak, saya hanya merasakan sedikit kebingungan. Mungkin ini adalah pertama kalinya. Membuat saya merasa sedikit tidak nyaman secara mental. Hanya merasakan tenggorokan saya sedikit bergetar. Ternyata ada dorongan untuk menelannya. Hewan bisa memberikan energi, mengapa manusia pejuang tidak bisa? Namun, Jiang Ziyu tampaknya menyadari keanehan saya. Suara rendah menghentikan saya tepat waktu. Saya langsung sadar. Saya menoleh dan melihat Jiang Ziyu. Untungnya Jiang Ziyu membangunkan saya. Jika tidak, saya pasti akan memiliki trauma mental setelahnya. Saya melihat lagi ke arah dua orang Xin Suang yang masih bertarung di kejauhan. Tubuh saya melewati mayat si rambut kuning itu. Saya membawa Jiang Ziyu menuju keluar terowongan tambang. Dengan kekuatan bertarung Xin Suang berdua, meskipun tidak bisa mengalahkan Su Heng, mereka masih bisa melarikan diri. Saya mengalami luka yang cukup parah. Meskipun terlibat dalam pertarungan, saya sulit memberikan banyak bantuan. Lebih baik saya mengantar Jiang Ziyu keluar dari tambang dengan aman terlebih dahulu. Jika saat itu Xin Suang bertiga belum menyelesaikan pertarungan, saya akan kembali untuk terlibat dalam pertarungan. Sepanjang jalan mengikuti rute yang saya ingat, melewati gua bawah tanah itu dan melintasi ratusan meter terowongan tambang. Saat melihat matahari lagi,
Saya hanya merasa seluruh tubuh saya jauh lebih santai. Di belakang, Jiang Ziyu juga menghela napas lega. Ada perasaan lega seolah selamat dari bencana. Setelah penyesuaian singkat, Jiang Ziyu membimbing saya terus menuju arah mobil. Di jalan, dia berbicara dengan siapa saja yang ditemui. Raja Serigala Tulang Baja ada di gua tambang paling selatan. Sudah diambil oleh tim api liar. Mereka ingin menjaga kerahasiaan. Bahkan mereka berencana membunuh Xin Suang dan Zhang Hang dari Suimu. Semakin banyak tim pejuang yang mendengar berita segera menuju gua tambang. Membesar-besarkan masalah dan membuat segalanya menjadi kacau. Kemudian, Xin Suang dan yang lainnya bisa memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Kembali ke samping mobil off-road yang sebelumnya diparkir di luar kota. Hanya menunggu beberapa menit, Xin Suang dan yang lainnya kembali. Situasi ternyata seperti yang diperkirakan Jiang Ziyu. Beberapa tim pejuang meminta orang-orang dari tim api liar untuk menyerahkan mayat Raja Serigala Tulang Baja. Xin Suang dan temannya memanfaatkan kekacauan untuk keluar. Satu langkah mengalihkan perhatian tidak hanya membuat Xin Suang dan temannya berhasil melarikan diri dengan aman, tapi juga membawa banyak masalah bagi tim api liar. Memang benar, kecerdikan Jiang Ziyu yang mampu menjadi seorang permaisuri tidak boleh dianggap remeh. Di dalam mobil, ketiga orang tersebut membagikan Steelbone Wolf King yang bernilai sekitar 1,8 juta. Setelah beberapa tarik-menarik, Jiang Ziyu mendapatkan 1 juta koin aliansi. Sedangkan Xin Suang dan temannya berencana menjual mayat Steelbone Wolf King kepada sekolah. Dengan demikian, selain uang tunai, mereka juga akan mendapatkan poin hadiah. Poin ini dapat ditukar dengan waktu di ruang pelatihan dan membeli buku teknik bela diri. Bahkan bisa meminta guru untuk mengajar secara pribadi. Jiang Ziyu tidak bertanya lebih lanjut setelah mendengar itu. Xin Suang juga dengan cepat mentransfer uang ke kartu bank Jiang Ziyu. Kembali ke kota petarung. Xin Suang dan temannya kembali ke sekolah untuk menjual daging, tulang, dan kulit Steelbone Wolf King. Dan Jiang Ziyu terlebih dahulu membeli sebotol obat penyembuh luka. Dan sebotol obat untuk menyegarkan semangat. Setelah membuka sebuah kamar, dia dan saya masing-masing menelan obat tersebut. Lalu duduk bersila di atas tempat tidur dan melakukan pemulihan. Selama 1 hari penuh dan 1 malam. Memohon untuk bertemu dengan Jiang Ziyu, matanya terbuka. Jiang Ziyu perlahan mengeluarkan napas berat dari mulutnya. Hanya merasakan ketenangan yang luar biasa. Sedikit menunduk. Dia melihat saya yang membuka mulut lebar-lebar menunggu di tepi tempat tidur. Lalu mengeluarkan 2 butir pil campuran dan meletakkannya di mulut saya. Meskipun pil campuran tidak seefektif daging dan darah Steelbone Wolf secara langsung. Tetapi jika bisa mengonsumsi 2 butir setiap hari, ditambah dengan makanan daging lainnya, kecepatan pertumbuhan ki dan darah saya tetap tidak lambat. Untuk naik ke peringkat 3 tentara binatang bahkan hanya membutuhkan 1 bulan. Mengundurkan diri dari kamar hotel, Jiang Ziyu membawa saya naik kereta yang kembali. Ayah dan ibu Jiang serta Lin Jingyao sudah menunggu di stasiun. Setelah basa-basi, Jiang Ziyu memanggil saya keluar dari kantong spiritual. Xiao Bai sekarang sudah menjadi binatang perang kelas 2. Saya yang panjangnya 5 meter itu muncul dalam sekejap. Langsung menjadi sosok yang sangat mencolok di seluruh stasiun kereta. Lin Jingyao yang melihat ukuran tubuh saya yang begitu dramatis tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dengan tangan kecilnya. Harus diketahui bahwa baru seminggu yang lalu Jiang Ziyu membawa Xiao Bai ke padang gurun. Peningkatan ini memang terlalu cepat. Bahkan lebih dramatis dibandingkan dengan singa api berkepala api milik Huang Shaosen. Jika sesuai dengan standar penerimaan ujian seni bela diri, Jiang Ziyu sekarang sudah bisa masuk ke program pembelajaran Suimu. Jika diganti dengan orang biasa, dalam kasus memiliki seekor binatang spiritual kelas 2, mereka semua berusaha semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan kekuatan binatang spiritual mereka, untuk memastikan dirinya dapat masuk ke Mumu dengan stabil. Namun meskipun begitu, Jiang Ziyu tidak pernah ragu untuk fokus pada seni bela diri Qi dan Sui. Masih ada 1 bulan hingga ujian masuk perguruan tinggi, cukup untuk meningkatkan kekuatannya ke peringkat 2. Kemudian Jiang Ziyu membalikkan tangannya dari cincin penyimpanan, mengeluarkan sebuah kotak kayu dan memberikannya kepada Lin Jingyao. Di dalam kotak terdapat sebuah pil dengan pola emas yang menyelimutinya. Pil Rong Sui. Ziyu, dari mana kau mendapatkan ini? 1 pil Rong Sui bernilai yuan di pasaran. Menggunakannya untuk pertama kali dapat merapikan Qi dan Sui seluruh tubuh. Membantu membuka banyak ujung tubuh yang biasanya sulit dilatih. Dalam waktu singkat, itu dapat memberikan peningkatan besar pada kekuatan seorang petarung. Menanggapi pertanyaan Lin Jingyao, Jiang Ziyu tidak mengungkapkan fakta di mana ia membelinya. Hanya mengatakan bahwa ia telah membantu Mumu dalam situasi yang sulit di padang gurun. Kakak kelas memberi 2 buah sebagai ucapan terima kasih. Saya sudah makan 1 buah. Buah yang kedua ini pas diberikan kepada Lin Jingyao. Berusaha sedikit lebih keras di bulan terakhir. Mungkin bisa lulus ujian masuk universitas penting. Kamu juga tidak ingin tertinggal terlalu jauh dariku, kan? Lin Jingyao merasa itu terlalu berharga dan langsung menolak. Tapi melihat ekspresi serius Jiang Ziyu, Lin Jingyao tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menerima dan Rong Sui dari tangan Jiang Ziyu. Baiklah, saya akan berusaha. Semoga nanti kita bisa pergi bersama ke Suimu. Seiring dengan semakin dekatnya hari ujian masuk bela diri, semua orang terjebak dalam suasana cemas namun berusaha. Jiang Ziyu mengonsumsi dan Qi dan Sui dari 1/3 hari menjadi 1/1 hari. Saya dapat merasakan dengan jelas. Dengan pasokan sumber daya yang cukup, kekuatan Jiang Ziyu mengalami perubahan besar setiap hari. Bahkan saya pun merasa kesulitan untuk mengikuti kemajuan Jiang Ziyu. Ini adalah kecepatan pertumbuhan sang ratu. Ternyata sangat menakutkan. Dan dengan cepat tiba saat ujian seni bela diri. Selama 3 hari pertama ujian budaya, saya tidak sedikit pun tertarik. Hingga hari terakhir ketika perlu pergi ke padang gurun untuk ujian praktis. Akhirnya membuat saya sedikit tergerak. Dalam ujian praktis kali ini, jumlah siswa mencapai lebih dari 17.200 orang. Mereka akan dibagi ke dalam 17 kota petarung untuk berpartisipasi.
Ujian akan berlangsung selama 1 hari dan 1 malam. Selama periode ini, peserta ujian harus membunuh sebanyak mungkin makhluk asing. Setelah pertempuran, akan ada guru khusus yang melakukan penilaian silang skor. Jiang Ziyu mengeluarkan banyak uang untuk membeli perlindungan baru dan tombak paduan. Peningkatannya langsung juga untuk mempersiapkan masuk ke padang gurun setelah ujian. Lin Jingyao tidak pernah pergi ke padang gurun. Saat ini, dia sangat khawatir menghadapi wilayah tadi kenal yang akan dimasukinya. Ziyu, saya mendengar bahwa makhluk asing di padang gurun sangat ganas dan membunuh siapa saja yang terlihat. Apakah ini benar-benar? Jiang Ziyu tidak bisa berbuat apa-apa dan menggelengkan kepala. Saat ingin mengatakan sesuatu, terdengar suara pria dari belakang mereka. Binatang buas di padang gurun bertarung siang malam. Sifat buasnya tentu ada. Menurut saya, kamu tidak seharusnya mengikuti ujian praktik. Jika benar-benar menghadapi bahaya, Ziyu harus menyelamatkanmu. Bukankah kamu justru menghambat Ziyu? Yang datang adalah Huang Shaosen, yang membawa singa berapi dengan bulu kuning. Ziyu, apakah kamu tidak mempertimbangkan untuk berpasangan denganku? Jika saat itu benar-benar ada bahaya, saya juga bisa menjamin keselamatanmu. Apa salahnya jika saya membuat keributan bagi Ziyu? Ziyu senang membiarkan saya membuat keributan. Lebih baik malas daripada membawa plester yang tidak dapat membantu sama sekali. Lin Jingyao menyebutnya plester. Ini membuat wajah Huang Shaosen menjadi sedikit mendung. Dengan cepat mulai menunjukkan hewan aneh miliknya. Singa api dengan surai yang menghanguskan saya ini adalah hewan aneh tingkat 1 tahap akhir. Tinggal selangkah lagi bisa naik ke tingkat 2 hewan tempur. Kekuatan ini bahkan mencolok dibandingkan dengan seluruh kelas. Kau bilang aku tidak bisa membantu Ziyu. Setelah itu, singa api dengan suara yang menghanguskan bersamaan dengan Huang Shaosen mengaum marah ke arah Lin Jingyao. Suara auman singa langsung menggema di seluruh gerbong, menarik perhatian banyak teman sekelas. Lin Jingyao bahkan terkejut oleh auman singa ini, wajahnya pucat. Dalam waktu 3 bulan, ukuran singa api dengan suara yang menghanguskan ini meningkat cukup banyak. Sudah mulai menunjukkan kewibawaan. Huang Shaosen melihat Lin Jingyao yang ketakutan oleh hewan spiritualnya dan menghela napas ringan. Dengan kecerdasan seperti ini masih mau pergi ke padang gurun. Takutnya, jika melihat hewan aneh yang sebenarnya, mungkin kau akan ketakutan sampai pingsan. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi Lin Jingyao langsung terlihat tidak menyenangkan. Bahkan Jiang Ziyu juga mengernyitkan dahinya. Hanya seekor binatang buas peringkat 1 tahap akhir, ada apa yang perlu disombongkan? Xiao Bai. Lin Jingyao tadi ketakutan oleh api surya yang menelan singa. Jadi dia menarik napas dalam-dalam dan memanggil namaku. Pertikaian kecil di antara mereka menarik sedikit minat. Tidak memanggilku. Aku cukup menyukai gadis kecil yang memiliki kepribadian terbuka ini. Selain itu, aku juga pernah memakan pil campuran yang ada di tangan Lin Jingyao. Selain itu, karena tim api liar, aku secara tidak sadar merasa sedikit jijik terhadap si rambut kuning. Terlihat cahaya sekejap dari kantong roh di pinggang Jiang Ziyu. Dalam sekejap berikutnya di samping Lin Jingyao, muncul seekor ular raksasa yang panjangnya lebih dari 5 meter. Begitu ular raksasa itu muncul, gelombang energi yang jauh lebih kuat daripada api surya yang menelan singa terasa. Tiba-tiba ada tekanan yang datang. Ular raksasa mengeluarkan suara yang tidak sekuat raungan singa. Namun, siapapun yang mendengar suara itu pasti merasakan ketakutan di dalam hati. Gelombang energi dan ukuran tubuh ini, ular raksasa ini ternyata sudah mencapai tahap akhir peringkat 3. Bukankah kereta ini khusus untuk mengangkut para peserta ujian? Mengapa ada makhluk spiritual dengan tingkat seperti ini muncul? Peringkat 2 tahap akhir. Sudah dapat mendapatkan kuota khusus dari Suimu. Mengapa masih harus ikut ujian bela diri bersama kami? Huang Shaosen dan singa api berbulu lebatnya menatapku yang tiba-tiba muncul. Wajah mereka pun mendadak berubah. Terutama singa berbulu api. Gelombang energi yang aku tekan padanya membuat singa berbulu api yang tadinya terlihat cerah langsung mengeluarkan suara mendesah. Dia merunduk, menunjukkan sikap menyerah dan tidak berani menatapku. Dan Lin Jingyao melihat saya yang begitu dihormati. Senyumnya langsung menunjukkan rasa bangga. Mengetahui bahwa hewan spiritualnya sendiri sudah berada di tahap akhir peringkat 2. Dia juga tidak terlihat seangkuh kamu. Seperti singa berapi-api milikmu. Putih kecil kami bisa makan 2 ekor sekaligus. Mendengar kata-kata Lin Jingyao dan melihat ular besar putih di sampingnya. Wajah Huang Shaosen tampak sedikit suram dan sulit dijelaskan. Terutama ketika melihat hewan spiritual yang dia banggakan. Ketika menghadapi ular besar putih ini bahkan tidak berani menunjukkan gigi. Hal ini membuat Huang Shaosen merasa seolah-olah wajahnya dipukul. Pada akhirnya hanya berubah menjadi desiran dingin. Kemudian dia menendang singa berapi-api itu dan berbalik pergi. Melihat Huang Shaosen dan singa berapi-api yang pergi, saya tidak bisa tidak merasa sedikit kasihan. Ingat samar-samar saat baru saja tiba di sini. Singa berapi dengan surai menyala, hanya dengan satu cakarnya bisa langsung menggilas saya sampai mati. Namun, 3 bulan kemudian kekuatanku sudah bisa mengalahkan lawan. Begitu beberapa jam berlalu, kereta akhirnya memasuki kota pejuang. Lin Jingyao yang datang ke padang gurun untuk pertama kalinya penuh rasa ingin tahu. Tanpa banyak bicara, ia menarik Jiang Ziyu untuk berkeliling sepanjang sore. Setelah itu, mereka datang ke sebuah restoran. Mencicipi hidangan khas kota pejuang nomor 042, ikan melompat ke gerbang naga. Bahan yang digunakan diambil dari danau darah naga yang berjarak 100 km. Sebuah makhluk langka, koi naga. Setelah penjelasan panjang lebar dari pelayan, akhirnya hidangan disajikan di meja. Saat ikan itu masuk ke mulut, rasanya ternyata cukup enak. Dan ini hanya koi naga biasa. Jika yang paling tinggi kualitasnya, koi naga sisik ungu seharga 100.000. Rasanya pasti lebih luar biasa. Pelayan terus-menerus menjelaskan di samping. Dan ini juga membangkitkan rasa ingin tahuku. Apakah benda ini benar-benar enak sekali? Lin Jingyao memperhatikan tatapanku. Dia mengambil sepotong besar dan memberikannya padaku. Jika hanya menilai dari rasa, ini memang tidak bisa dibandingkan dengan ikan biasa.
Namun, sebelum aku sempat mencicipinya dengan seksama, suara pemberitahuan dari sistem pun muncul. Selamat kepada pemilik yang telah menelan naga koi. Mendapatkan nilai energi 0,26 dan poin evolusi 0,34. Mendeteksi cabang pohon evolusi, darah naga. Kadar darah naga terlalu rendah. Tidak dapat membuka cabang pohon evolusi ini. Bukan, bro. Ternyata ada darah naga, ya. Meskipun aku masih belum tahu apa sebenarnya efek dari darah naga. Tetapi hanya dengan mendengar namanya, sudah bisa dipastikan. Darah naga pasti tidak bisa dibandingkan dengan cabang pohon evolusi lainnya. Bahkan mungkin semua cabang pohon evolusi yang telah dibuka sebelumnya. Semua itu tidak ada yang sebanding dengan nilai satu darah naga. Dan ini adalah kali pertamaku melihatnya. Menyediakan daging binatang aneh yang memberikan poin evolusi lebih tinggi daripada nilai darah. Bahkan Raja Serigala Baja sebelumnya tidak memiliki efek yang begitu berlebihan. Cabang pohon evolusi ini harus diterangi apapun yang terjadi. Jadi saya sering memberikan tatapan kepada Jiang Ziyu dan Lin Jingyao. Lin Jingyao samar-samar menebak maksud saya. Dia pun menyodorkan sepasang sumpit lagi untuk memberi saya makan. Tapi meskipun begitu, suara pemberitahuan sistem masih menunjukkan bahwa kadar darah naga terlalu rendah. Tidak dapat membuka cabang pohon evolusi. Sepertinya saya harus pergi ke danau darah naga ini. Karena ikan koi naga biasa tidak dapat memberikan apa yang saya inginkan. Jadi mari kita coba koi naga sisik ungu yang memiliki kualitas tertinggi seperti yang dikatakan pelayan itu. Jiang Ziyu samar-samar merasakan gelombang emosi saya setelah saya menghabiskan koi naga. Dia menatap saya dengan bingung. Sekali lagi mengalihkan perhatian pada ikan naga. Apa yang istimewa tentang daging itu? Tanpa menemukan alasan, Jiang Ziyu menggelengkan kepala dan tidak memikirkan lebih jauh. Setelah makan dan minum dengan puas, kami kembali ke kamar hotel. Jiang Ziyu mengamati peta kota pejuang nomor 042. Akhirnya, kami menetapkan pilihan di suatu tempat di daerah padang gurun. Danau Darah Naga berjarak 102 km dari kota pejuang nomor 042. Waktu 1 hari 1 malam cukup bagi kami untuk menyerang bolak-balik. Jiang Ziyu berencana pergi ke Danau Darah Naga untuk menyelidiki lebih lanjut. Lin Jingyao juga tidak memiliki keberatan terhadap ini. Dan aku yang ada di dalam tas roh mendengar perkataan ini. Di dalam hati, aku tidak bisa tidak merasa berharap. Jiang Ziyu merasakan gelombang emosiku. Di dalam hatinya, dia sekali lagi meyakini bahwa aku pasti merasakan sesuatu dari daging ikan koi naga itu sebelumnya. Jika tidak, aku tidak akan begitu bersemangat. Dan karena itulah, bahkan Jiang Ziyu pun merasa sangat penasaran terhadap Danau Darah Naga dan ikan koi naga ini.